Ini senang banget nih malam hari ini bisa nyapa teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Ada adik mahasiswa, ada bapak ibu dosen, ada profesor di sini, ada kepala prodi di sini. Waduh, senang banget nih ngomongin sesuatu yang saya dari akhir tahun kemarin itu senang banget ngomongin dan diundang kemana-mana ngomongin ini lagi gitu. Sampai kemudian akhirnya kepikiran nih, duh, daripada saya cuman ngomong-ngomong kayak gini doang, kenapa nggak aku buat sebuah program ya bersama dengan teman-teman di CIAS, sahabat-sahabat saya di WIR, kita buat dia sekaligus program untuk teman-teman mahasiswa bisa belajar tentang metaverse lebih dalam, bahkan bisa mulai uji coba ngebangun metaverse itu sendiri. Akhirnya pucuk dicinta ulam tiba deh waktu pas dapat undangan dari Kemendikbud untuk ikut terlibat lagi di Kampus Merdeka, program studi independen bersertifikat. Kita ajukan deh kalau misalnya kita buat program tentang metaverse gimana gitu. Dan ternyata teman-teman di Kampus Merdeka juga happy banget. Wah, cocok tuh Mas Indra gitu. Karena memang itu salah satu dari program digital prioritas katanya begitu. Ya, senang banget deh. Dan akhirnya teman-teman semuanya sepanjang kurang lebih 1 minggu lebih ya, itu kami diskusi intensif sama teman-teman dari WIR Group. WIR Group itu perusahaan Indonesia yang sekarang tuh lagi bangun metaverse Indonesia. Dapat mandat dari Don't support me. Ada di sini ya. Masya Allah. Nah, karena kita passionnya sama tentang metaverse, ya udah akhirnya kita join antara CIAS dengan WIR Group untuk mendesain program untuk teman-teman mahasiswa supaya mengenal lebih dalam metaverse dan nanti icip-icip nih gimana sih kita bisa ngebangun metaverse. Ya, oke. Nggak sopan kayaknya kalau saya nggak kenalan dulu kali ya. Saya Indrawan Nugroho. Tadi udah disempat dikenalin sama Pak Ading ya. Mungkin teman-teman kenal saya Dr. Indrawan Nugroho gitu. Kata Prof nggak boleh hilang kata doktornya katanya. Jadi di mana-mana saya dikenalnya Indra sih atau Mas Indra atau Coach Indra. Dr. Indrawan Nugroho itu sebenarnya nama YouTube aja. Tapi ya karena Prof udah nyuruh harus ada kemanapun, jadi saya pasang juga Prof Aero Prof ketika saya ngisi di mana-mana harus ada lah Dr. Indrawan Nugroho-nya. Saya CEO dan co-founder dari CIAS. CIAS itu Corporate Innovation Asia. Kita lembaga konsultan untuk bisa membantu corporate dalam mengembangkan inovasi di dalam perusahaannya. Ya. Dan ini Pak Ading nih salah satu tim kunci juga di CIAS dan sahabat-sahabat yang ikut terlibat malam hari ini juga tim kunci di CIAS. Dan senang banget nih juga ada teman-teman WIR yang mudah-mudahan juga udah bisa join nih pada malam hari ini. Oke, saya rasa kenalannya itu aja karena saya yakin teman-teman udah pada penasaran ini ya. Pak Ading tadi menyebutkan ini sebenarnya nggak cocok dipanggil Pak Ading ya karena masih muda ini. Cuman dia itu nickname-nya Pak Ading, jadi sampai sekarang saya kebawa terus namanya Pak Ading. Dia bapak-bapak sih, cuman masih muda. Oke, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, saya berharap malam hari ini kita bisa banyak ngobrolnya ya, diskusinya, mengeksplorasi tentang metaverse, bagaimana teman-teman bisa menyambut metaverse itu, nyiapin diri untuk metaverse itu, dan termasuk bagi teman-teman yang penasaran banget nih ya, program metaverse-nya CIAS dan WIR itu kayak apa sih, itu yang dipelajari apa, kira-kira teman-teman cocok apa enggak, dan mungkin sebagian teman-teman lagi mikir-mikir nih, aku daftar nggak ya, bisa nggak ya, nah itu kita berharap semua itu kejawab semuanya malam hari ini. Harapannya nggak lama-lama, mudah-mudahan jam 9 lah maksimum ya Pak Ading ya, mudah-mudahan ya kita upayakan lah ya. Kalau misalnya masih ada yang mau diskusi, stay lebih lama lagi, mungkin ya maksimum setengah 10 lah. Cuman kita upayakan supaya jam 9 kita udah bisa formally kita bisa selesai ya. Karena nih teman-teman mungkin ada yang lagi ngerjain tugas kali ini ya. Oke, yuk kita mulai ya, bismillah ya. Sahabat-sahabat semuanya, tadi Pak Ading udah nanya tuh, ketika disebut metaverse yang muncul di kepala itu apa ya gitu. Ada yang tadi kata Pak Ading tuh avatar gitu ya. Ada yang nyebut virtual reality. Ada yang menyebut augmented reality gitu. Itu sebenarnya nggak salah teman-teman semuanya. Tapi itu nggak tepat juga. Ya. Jadi metaverse itu gini. Aku kasih contoh gini deh teman-teman ya. Aku punya teman yang waktu itu ngundang aku tuh.
Indra, Sinong join diskusi yuk. Kita lagi buat perusahaan metaverse nih. Woi, keren. Emang lu buat apa? Aku nanya gitu kan. Kita lagi buat metaverse. Oh ya, kayak gimana tuh metaverse-nya gitu. Aku penasaran kan? Terus dibuka laptopnya, dia ditunjukin. Ini Indra kita yang buat nih. Jadi kita bantu klien itu untuk bisa ngebuat, misalnya dia punya uh, dealernya itu kita buatin 3D-nya. Jadi orang tuh nanti bisa kayak masuk seolah-olah ke dalam dealer, tapi itu sebenarnya virtual. Oh, itu namanya virtual reality, VR. Tapi itu bukan metaverse. Ya, now oke. Jadi orang itu seringkali nganggap VR itu metaverse, bukan. Terus ada lagi, oh kalau aku nih kita buatnya, ini keren Indra nih kalau misalnya ada barcode gitu ya, terus aku kasih ke handphoneku gitu, langsung kelihatan tuh ada objek 3D muncul di sana, kayak game Pokemon Go nih teman-teman. Ini metaverse nih, kita lagi buat metaverse. Oh, itu augmented reality, bukan metaverse. Oke. Terus jadi metaverse apa? Nah, ini yang menarik nih. Tadi aku juga bilang kalau virtual reality, avatar, augmented reality itu kalau dibilang tuh metaverse nggak salah juga sih, tapi nggak bener juga. Kenapa? Karena ternyata yang namanya virtual reality, augmented reality itu hanyalah interface antar muka dari metaverse. Jadi kita tuh bisa masuk ke dalam metaverse dalam berbagai bentuk. Ada yang bentuknya virtual reality, dunia 3 dimensi, yang mana kita seolah-olah masuk ke dalamnya. Yang contohnya tadi itu, teman saya itu yang dia ngebuatin kayak dealer virtual, orang bisa ngelihat masuk ke sana, ngelihat mobilnya gitu ya. Bahkan ada yang bisa cuma test drive mobilnya, tapi itu digital semuanya gitu. Itu kan virtual reality. Nah, metaverse itu bisa mewujud dalam bentuk virtual reality tadi. Jadi interface-nya antar mukanya bisa virtual reality. Tapi bisa juga interface-nya bentuknya augmented reality. Jadi benda 3 dimensinya, objek 3 dimensinya itu kita bawa ke dalam dunia nyata kita. Ya, kayak main Pokemon Go itu kan. Nah, monster-monsternya itu kan muncul di handphone kita tuh, bawa dalam dunia nyata kita kan kayak gitu. Ya, banyak game augmented reality. Tapi balik lagi, kalau misalnya teman saya itu mengklaim bahwa yang dia buat itu, dia lagi ngebuat virtual reality dari sebuah dealer mobil, sehingga kita bisa masuk ke dalamnya, berinteraksi dengan mobilnya, itu tetap bukan metaverse. Itu namanya virtual reality. Ya, banyak juga yang tadi ya permainan-permainan atau education tools yang mana kita tinggal tunjukkan objeknya di depan kamera handphone kita terus muncul objeknya di dalam handphonenya. Itu augmented reality. Tapi itu bukan metaverse. Ah loh. Ya. Avatar. Ya di dalam metaverse ada avatar jelas, tapi hanya karena aku bisa buat avatar atau aku punya avatar bukan berarti aku udah buat metaverse. Nah, loh. Tambah bingung pasti nih teman-teman yang ada di sini. Jadi apa dong Mas Indra gitu ya, metaverse teh apa naon? Metaverse. Oke. Aku share slide aja deh biar gampang. Bentar ya. Saya share slide. Oh, aku nggak bisa share slide nih Pak Ading nih. Kayaknya ada yang lagi sharing slide deh. Oh, oke, sebentar. Ini kita samain persepsi dulu tentang metaverse ya. Jadi nanti teman-teman ketika tadi mahasiswa pembuat metaverse, wah itu kebayang gitu, apa pula nih metaverse ya. Dan saya ingin meluruskan juga persepsi-persepsi yang nggak terlalu pas dengan definisi dari metaverse yang ngebuat teman-teman bingung. Ini teh sebenarnya program apa? Bikin 3D model begitu gitu. Iya, nanti ada juga 3D modeling, tapi ini program metaverse. Loh, apa bedanya? Nah, itu kan yang pengen kita bahas nih. Ya, sip. Thank you. Nah, ini aku ngasih definisi metaverse dari NPR Analysis ya.
Sebenarnya definisi metaverse tuh banyak banget teman-teman. Cuman aku melihat bahwa ini definisi yang paling simple ya, dan mudah dipahami karena kita ngebayanginnya itu bisa merujuk kepada apa yang kita tahu sekarang. Ya, di sini teman-teman baca di atas ya, the metaverse can be described as the internet brought to life. Jadi sebenarnya metaverse itu internet teman-teman. Dah, simpel gitu aja wes. Ya, oke. Internet yang kita sekarang lagi pakai ini itu namanya Web 2, Web 2.0. Ya, jadi itu udah internet generasi kedua deh. Internet generasi pertama itu ketika muncul tahun awal-awal banget 60-an, terus akhirnya mulai berkembang yang akhirnya mulai rame tahun 1995. Kita mulai kirim-kiriman email di sana dan kita udah mulai ngeliat website. Ya. Nah, waktu internet pertama kali muncul yang namanya Web 1.0 itu, kita itu bisa mengakses informasi di internet berupa website yang sifatnya statik. Statik tuh kayak gimana? Ini nggak tahu ya teman-teman di sini ngalamin nggak ya dulu zaman website itu masih statik. Itu kayak brosur tapi digital teman-teman. Ya, jadi kayak ada tulisan begini bisa di scroll naik turun, bisa halaman berikutnya klik next. Ya, habis itu klik back. Nah gitu. Jadi itu kayak benar-benar kayak brosur statik aja. Kita nggak bisa berinteraksi sama internet itu. Gitu. Makin canggih bisa ada musik. Tapi ya cuman begitu doang. Ada video. Tapi ya begitu doang. Jadi muncul video, di play, habis itu stop, udah. Ya. Nah, internet akhirnya berkembang, berevolusi menjadi Web 2.0. Ciri-cirinya adalah interaktif. Kita bisa berinteraksi dengan internet itu. Dan dari interaksi itu muncul social media, muncul messenger, muncul makin ke sini namanya software as a service, di mana kita bisa ngedit video hanya menggunakan web browser, ya kita bisa chattingan sama orang, kita bisa kayak sekarang nih ada Zoom di mana akhirnya kita punya kelas terbuka ya dengan jumlah peserta udah 356 nih. Nah, ini kan kita interaksi nih, kita bisa ngobrol, kita bisa saling belajar, ya kan? Teman-teman akhirnya bisa nulis dokumen dengan Google Doc, Google Sheets, itu kan interaktif. Jadi kita dengan internet itu ada interaksinya. Ya. Nah, itu Web 2.0 namanya. Ya canggih kan? Kita bisa belanja di internet menggunakan marketplace. Ya. Nah, itu kan interaktif kan? Ya Kak, kita bisa milih barang, kita bisa kemudian masukin barang itu ke keranjang, kita bisa nego harga di sana. Itu kan interaktif. Ya. Nah, itu Web 2.0. Sekarang kita hidup di dunia Web 2.0. Nah, metaverse itu adalah evolusi dari internet, evolusi berikutnya. Yang sebagian orang udah langsung mengasosiasikan metaverse itu dengan Web 3. Ya. Kemungkinan besar basisnya blockchain, teknologinya. Ya. Nah, bedanya apa antara Web 2 dengan Web 3? Yang pertama adalah, ini agak teknis ya, harusnya nih kalau beneran nanti itu akan kejadian, ya itu decentralized, layaknya blockchain. Ya. Yang kedua, yang ini lebih populer nih penjelasannya. Di metaverse yang merupakan Web3 itu nanti internetnya tuh jadi hidup. Hidup tuh kayak gimana? Kita seolah-olah bisa masuk ke dalam internet itu. Karena internetnya udah menjadi dunia 3 dimensi. Jadi misalnya nih, kalau sekarang nih, kita lagi pakai internet Web 2. Ya, pakai Zoom, teman-teman dengerin saya bicara, saya ngelihat videonya teman-teman di sana. Kita bisa interaksi, tapi ya aku merasa tetap di kamarku nih sekarang di ruang kerja saya nih di rumah. Dan saya nggak bisa seolah-olah ada di dekatnya teman-teman, saya cuma lihat videonya teman-teman semua. Nanti ketika metaverse itu udah jadi, yang terjadi adalah kita akan melakukan hal yang sama kayak gini, berbasis internet juga, cuman bedanya saya mengakses internetnya nggak pakai layar komputer saya ini. Nggak pakai mouse atau keyboard di depan saya. Saya gunakan headset, ya, namanya virtual reality headset, yang memungkinkan saya masuk ke dalam sebuah ruang di mana saya merasa benar-benar ada di depannya teman-teman semuanya, karena saya ngelihat avatarnya teman-teman di hadapan saya.
Teman-teman juga begitu tuh, akan ngelihat saya seolah-olah ada di depannya teman-teman semuanya. Gitu. Kalau misalnya saya ngomongnya agak ke kiri gini, yang dengar dari telinga kanannya teman-teman. Saya ngomongnya ke kiri gini, teman-teman dengarnya dari telinga kirinya teman-teman gitu. Itu benar-benar seolah-olah kayak kita ada di ruangan yang sama. Berapa waktu yang lalu saya buat seminar di quote in quote metaverse, ya, pakai Oculus. Ya. Yang daftar itu 1.000, yang datang cuma 20. Kenapa? Karena yang punya Oculus cuma 20 orang. Yang lain lihat rekamannya streamingnya di YouTube. Nah, itulah metaverse, teman-teman. Misalnya contoh lagi, marketplace. Selama ini kan kita kan browsing aja di komputer kita atau di handphone kita, ya. Mau belanja apa nih? Mau belanja handphone baru, kita browsing gitu ya. Terus habis itu kita pick, add to cart. Nanti kalau kita mau belanja, balik lagi nih, kita pakai VR headset, kemudian kita langsung kayak masuk ke dalam sebuah mall digital gede. Kita bisa browsing dari satu toko ke toko yang lain. Ya, kita bisa megang dalam tanda kutip barangnya ya, walaupun bentuknya 3 dimensi. Kita bisa lihat dari sisi kanan kiri, taruh lagi, ketemu sama yang jaga toko. Yang jaga toko itu bisa manusia beneran dalam bentuk avatar, bisa juga dia AI yang udah diprogram untuk melayani kita, bisa juga. Nah, jadi metaverse itu ya cuman begitu sebenarnya. Itu adalah evolusi dari internet. Dan ini pasti akan kejadian. Cuman nanti bentuknya kayak gimana, apakah akan seperti yang Mark Zuckerberg ceritain di dalam videonya ketika dia luncurkan tentang metaverse, apakah akan seperti itu persis? Nggak tahu. Itu kan imajinasinya si Zuckerberg dengan teman-teman di Meta, kayak gitu bentuknya. Ya. Tapi actually-nya kayak gimana kita nggak tahu. Indonesia sekarang dengan Weir Group lagi ngebangun metaverse Indonesia. Wujudnya kayak gimana juga belum tahu juga. Saya juga belum ngelihat gitu ya. Walaupun saya dekat dengan mereka, saya belum ngelihat wujudnya kayak gimana gitu. Jadi metaverse itu sekarang udah ada atau belum, Mas Indra? Sebenarnya belum ada sekarang metaverse. Sekarang itu metaverse itu masih gagasan. Sekarang kita masih hidup di dalam Web 2, internet evolusi yang kedua. Kita lagi berandai-andai nih. Berikutnya internet akan jadi Web 3 yang akan 3 dimensi, di mana kita masuk ke dalamnya nanti begini. Woi, Mark Zuckerberg punya imajinasinya sendiri, Microsoft punya imajinasinya sendiri gitu. Ya, jadi sekarang tuh metaverse belum ada, teman-teman. Yang sebenarnya ya metaverse yang diomongin Mark Zuckerberg tuh belum ada. Zuckerberg sendiri aja bilang baru entar 1 dekade lagi lah kira-kira itu baru bener-bener akan kejadian. Dan akhirnya kita akan menggunakan metaverse dalam keseharian kita kayak sekarang kita gunakan internet Web 2.0. 10 tahun lagi. Ya. Nah, beberapa pihak mengatakan bahwa nggak perlu nunggu sampai 10 tahun kok. 5 tahun lagi juga udah ada metaverse, tapi bentuknya mungkin belum benar-benar sempurna seperti kayak kita gunakan internet 2.0 yang sekarang. Tapi paling nggak udah ada nih, mulai nih kelihatan wujudnya nih. Kenapa? Karena gara-gara Meta, semua orang investasi berlomba-lomba untuk ikut bangun metaverse. Ya, nah bahkan ketika saya punya kesempatan untuk podcasting dengan Mas Peter, ya, yang mana beliau adalah country director dari Meta Indonesia, ngomongin metaverse sendiri pun juga dia sebenarnya masih kesulitan tuh untuk mendeskripsikan metaverse tuh kayak gimana sih gitu. Karena memang belum ada. Ya, jadi metaverse tuh sekarang masih berupa konsep, berupa gagasan. Semua orang lagi mencoba untuk bareng-bareng yuk kita buat versinya kita sendiri deh gitu. Makanya akhirnya Indonesia buat Metaverse Indonesia, Raffi Ahmad buat Transverse gitu ya. Nanti Telkom membuat Metaverse-nya sendiri, kemudian nanti ada instansi apa di Indonesia juga buat Metaverse sendiri. Tiba-tiba semua orang pengen buat Metaverse. Ya. Tapi sebenarnya ya harusnya Metaverse itu nanti di dunia itu cuma ada satu. Atau kalaupun nggak satu, hanya ada beberapa dan antar satu metaverse dengan yang lain itu nyambung. Ya, kita bisa traveling dari satu metaverse ke metaverse yang lain. Dari satu dunia virtual ke dunia virtual yang lain, harusnya begitu. Tapi sekarang realitanya masih belum. Nah, yang paling dekat sekarang, kalau kita pengen tahu kayak gimana sih metaverse, ya lihat aja yang namanya Sandbox atau Decentraland, ya. Nah itu ada, tapi kalau dibilang itu sepenuhnya metaverse ya nggak juga, tapi ya paling dekat sekarang ya kayak gitu. Roblox, Minecraft, ya.
Intinya adalah sebuah dunia virtual yang mana di situ banyak orang yang hidup di sana berupa avatar, bisa berinteraksi, ada ekonominya muter di sana. Dan kita bisa membangun digital asset di sana. Maka itu namanya metaverse. Tapi sekali lagi, itu masih belum benar-benar metaverse yang sebenarnya yang diomongin oleh Mark Zuckerberg. Itu adalah cerminan aja dari metaverse yang dimaksud, tapi bukan itu yang sebenarnya. Karena masih banyak limitasinya. Nah, nantinya ketika metaverse itu udah beneran kejadian, itu persis kayak internet sekarang. Di mana itu sebuah dunia yang nggak ada batasnya. Saling terkait komunitas-komunitas yang ada di dalamnya. Kayak sekarang nih, ini beberapa kampus kan ada kumpul di sini nih. Ya, kita bisa belajar dari siapapun, dari manapun, kapanpun. Kita bisa selalu terhubung dengan orang-orang yang di belahan dunia berikutnya. Ya kan? Sekarang kan udah begitu sebenarnya. Ya, kita bisa bermain, kita bisa bekerja. Cuman bedanya nanti semua hal yang kita lakukan sekarang dengan internet, semuanya itu akan mewujud atau kita alami secara lebih imersif karena kita masuk ke dalamnya. Karena internet itu udah menjadi dunia 3 dimensi. Nah, itu idenya. Ya. Nah, sekarang ini orang lagi berlomba-lomba untuk buat metaverse versinya sendiri-sendiri. Ya. Oke, mudah-mudahan kebayang ya. Oke. Nah, tadi aku menyebut ada 2 ya, ada virtual reality dan augmented reality. Aku udah jelasin tentang ini. Jadi, kalau kita ingin mengakses metaverse itu, maka kita harus gunakan 2 device ini. Ada lagi gabungan dari 2 device ini, namanya mixed reality. Ya. Jadi kalau sekarang kita mau mengakses internet, device yang dipakai apa? Handphone. Bisa kan kita akses internet kan? Bisa. Apalagi laptop, desktop, komputer, tablet. Ya, itu kita mengakses internet tuh. Ya. Nah, nanti internet dari Web 3.0 itu yang namanya metaverse itu, kita mengaksesnya nggak lagi pakai handphone. Mengaksesnya nggak lagi pakai tab atau menggunakan desktop ataupun laptop. Enggak. Internet itu kita akses menggunakan virtual reality headsets, di mana ketika kita pakai, mata kita ketutup dan kita tiba-tiba kayak masuk ke dalam dunia digital itu, atau kita gunakan augmented reality headset. Yang bentuk headsetnya kayak kacamata ini tembus pandang, saya bisa ngelihat lingkungan sekitar saya, cuman bedanya dunia digitalnya atau aset digitalnya itu diproyeksikan di depan saya. Jadi misalnya analoginya gini, kalau ada bank ini dia buat versi metaverse-nya, maka ada 2 kemungkinan saya berinteraksi dengan bank. Ya, saya bisa menggunakan virtual reality headset, di mana ketika saya pakai, tiba-tiba saya langsung kayak masuk ke dalam kantor cabang bank itu, tapi itu fully digital. Saya bisa ketemu sama avatar dari Mbak Tellernya atau advisernya, nanya investasi di sana gitu. Jadi saya yang masuk ke dalam kantor cabang digitalnya. Ketemu sama avatar Mbak Tellernya di sana. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, saya tidak pakai virtual reality headset, saya pakainya augmented reality headset. Ya. Yang saya lakukan adalah saya panggil bank itu ke rumah saya. Jadi avatar Mbak Teller di bank itu diproyeksikan hadir di depan saya. Wah, jadi saya tetap ada di ruang tamu saya atau di ruang kerja saya. Terus panggil misalnya namanya siapa gitu. Misalnya Teller Girl misalnya gitu ya. Teller Girl, come, datang ke sini. Ya, tiba-tiba langsung muncul di depan saya gitu. Mbak Tellernya bentuknya avatar. Bisa saya bantu Pak Indra? Iya, saya butuh transfer uang ke istri saya nih, minta tolong dong ya. Transfer sekian. Oke, boleh saya minta biometriknya, terus dia nge-scan retina mata saya, ternyata oh bener nih Indra yang perintah, suaranya bener match Indra. Oke, langsung ditransfer. Sudah ditransfer Pak Indra, ada yang bisa saya bantu lagi? Ya, saya butuh tahu kurs dolar hari ini berapa? Dia nyebut, oh kurs dolar sekarang 15.000. Oh, oke. Yaudah, makasih ya, sampai ketemu lagi. Terus hilang dia. Nah itu, jadi bisa kita yang masuk ke dalam dunia digital atau dunia digital itu kita bawa ke tempat kita. Dua-duanya itu metaverse. Ya. Nah, yang sekarang banyak adalah orang ngebuat virtual reality. Ya. Tapi nggak bisa dibilang bahwa hanya karena saya punya virtual reality berarti saya lagi bangun metaverse. Ya enggak, kamu lagi buat virtual reality. Karena metaverse itu internet. Gitu.
Kan internet sama website kan beda. Gitu, ya. Oke, augmented reality udah banyak. Tapi bukan berarti hanya karena saya bisa ngebangun augmented reality, maka saya akhirnya bangun metaverse. Yo, enggak. Itu pengibaratannya gini, teman-teman. Bayangkan satu kota. Ya, kota itu kan ada gedung, ada rumah, ada jalan, ada mall, ada orang-orang di dalamnya yang saling berinteraksi, bekerja, bermain, ada ekonomi yang berputar di situ. Itu namanya kota. Nah, hanya karena saya bisa ngebuat gedung, kan saya nggak bisa klaim bahwa saya membuat kota. Enggak, lu buat gedung, bukan buat kota. Saya bisa buat jalan, berarti saya pembuat kota dong. Bukan, kamu pembuat jalan. Nah, itu sama. Hanya karena saya bisa ngebuat 3D objek yang itu menyerupai sebuah bangunan digital, kita nggak bisa mengklaim bahwa kita buat metaverse. Enggak. Ini aku buat kantor cabang dari sebuah bank, di mana kita bisa masuk ke dalamnya, bisa berinteraksi dengan virtual mbak-mbak yang ada di sana. Maka kita bilang, aku buat metaverse. Bukan, Anda lagi ngebuat versi virtual dari kantor cabang bank. Gitu. Beda ya? Gitu. Makanya, ketika teman-teman nih berpikirnya, wih, ini ada program metaverse nih dari Cias dan Wir. Wah, berarti nanti outputnya saya jadi bisa ngebuat 3D model ya, yang itu kemudian mungkin bentuknya mobil atau itu bentuknya bangunan. Jawaban saya, iya, kita akan juga belajar itu, tapi itu bukan metaverse. Itu hanyalah satu bagian dari metaverse yang kita ingin bangun. Gitu. Ya, sama kan? Hanya karena saya bisa ngebangun bangunan, bukan berarti saya ngebangun kota kan. Metaverse itu kayak kota tadi, ada ekosistemnya. Ada orang yang hidup di sana, saling berinteraksi, bekerja, bermain, ada ekonomi yang berputar. Nah, di dalam kota itu tentu aja ada bangunan, ada gedung, ada jalan, ada jembatan gitu. Ya. Jadi metaverse itu maksudnya. Ya. Hanya karena kemudian misalnya Anda bisa ngebuat satu augmented reality, bukan berarti Anda lagi ngebangun metaverse. Itu dua hal yang berbeda. Sampai sini nyambung ya, teman-teman ya? Nah, program yang kita ingin ajak teman-teman terlibat itu adalah ngajarin kita untuk punya kemampuan paling nggak secara kognitif, dan nanti ada skills yang juga kita latihkan secara sederhana gitu, sehingga teman-teman bisa memahami metaverse secara lebih lengkap. Ya. Dan nanti jadi kebayang, oh metaverse tuh kayak gitu. Masalah nanti teman-teman akhirnya buat keputusan, setelah aku tahu metaverse kayak gitu, setelah aku kebayang gimana ngebangun metaverse yang lengkap, aku akan milih nanti jadi 3D modeler deh. Aku fokusnya di situ karena aku suka ngulik bikin 3D objek. Ya sudah, monggo. Kalau aku sukanya buat gamenya, Mas, ya monggo. Nanti 3D modelnya kerjasama sama teman yang lain aja. Kalau aku lebih suka ngebuat experience-nya, Mas. Jadi misalnya aku buat kayak ada museum di mana nanti di sana ada artis yang pelukis yang pameran di sana, bisa ngobrol sama pelukisnya. Oh monggo, aku buat konser, Mas. Konser digital di metaverse. Aku pengen jadi IO-nya yang mengorganize konser di metaverse. Oh monggo, itu semua adalah teman-teman ikut partisipasi dalam membangun metaverse. Gitu. Kayak bangun sebuah kota, kan nggak mungkin satu orang juga kan. Tetap harus ada yang bangun jalan, harus ada yang buat bangunan, jembatan, ya tuh, harus ada yang ngebuat taman-taman kota, ada yang buat sekolahan. Tapi kita juga perlu guru yang ngajar di sekolahan. Kita perlu yang polisi yang jagain supaya tidak ada kejahatan di sana. Ya kan, kita perlu tempat taman bermain yang mana orang bisa bersenang-senang di sana juga. Harus ada tempat untuk orang bisa bekerja. Kan gitu kan? Itu kan kerja bareng. Maka itu yang jadi alasan kenapa Mark Zuckerberg dia mengumumkan bahwa kita akan mengenable terciptanya metaverse. Dan dia udah bilang, bangun metaverse itu nggak mungkin sendirian. Meta sendiri nggak bisa. Semua orang harus ikutan terlibat. Sesuai dengan apa yang jadi minatnya, dengan kemampuannya. Yuk kita bangun ini bareng-bareng. Meta itu begitu spiritnya. Ya, karena dia sadar sekali lagi nggak mungkin Meta sendiri ngebangun metaverse. Ya kayak satu kota nggak mungkin dikerjakan oleh, ya kalau misalnya developer
misalnya kita kota BSD gitu ya, itu kan kecil mas hitungannya kan, hanya berapa ratus hektar. Lalu kota gede kok gitu. Ya, dengan semua yang ada di dalamnya itu butuh semua orang terlibat. Ya, nah saya ingin ngajak teman-teman semuanya memahami metaverse itu secara utuh dulu. Nanti teman-teman bisa putuskan, teman-teman mau jadi ahli di mana. Ya. Jangan sampai teman-teman nanti ngelihatnya terlalu sempit. Oh, metaverse itu tentang ngebuat 3D objek ya. Aku kayaknya nggak suka deh buat 3D objek. Aku tuh nggak jago deh, nggak pinter begitu. Komputerku juga nggak kuat-kuat amat kalau buat begitu. Ya udah deh, kayaknya aku nggak mungkin bisa deh kontribusi untuk bangun metaverse. Salah. Siapa bilang buat metaverse tuh harus 3D objek gitu? Banyak cara kok. Nah, caranya apa aja? Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Oke, sekarang kelihatan nggak nih ada pentagon di depan saya? Kelihatan ya? Kelihatan. Siap. Nah, ini gambarannya nih teman-teman. Jadi metaverse itu membutuhkan 5 kelompok orang ini. Ada yang namanya kreator, ada yang namanya builder, administrator, entertainer, dan ada citizen-nya, penduduknya. Dengan adanya ini, baru metaverse itu jadi, teman-teman. Ya, kita perlu builders, jelas dong, harus ada orang yang buat jalannya, bangunannya, ya nggak? Itu, jadi dia yang mendesain tata kotaknya lah istilahnya, dalam tanda kutip. Dan juga nanti ada orang teknik sipilnya, tanda kutip ya, jadi tapi ini software engineer untuk ngebangun gedung-gedungnya di sana. Tapi kita juga perlu kreator, orang-orang yang bisa ngebuat digital assets. Ya. Mobil digitalnya, baju yang dipakai oleh avatar, aksesoris, topi, kemudian juga pohon-pohon yang ada di sana, kan perlu kan? Terus apa? Sepeda, itu kan harus ada digital assets ya kan, supaya orang bisa pakai untuk jalan-jalan di sana kan. Termasuk apa? Musik yang ada di dalamnya, ya, macam-macam banget. Ya. Kemudian ada lagi entertainers. Nah itu yang dibahas nih, entertainers. Harus ada orang yang mengisi aktivitas yang ada di metaverse. Coba bayangkan, misalnya metaverse ini nih ya, udah ada bangunannya, udah ada jalannya, udah ada pohon-pohonnya gitu. Kemudian ada museumnya, jadi ada seni-seni, gambar-gambar NFT yang aneh-aneh ada di sana semuanya ya. Ada panggung musiknya di sana. Tapi kemudian nggak ada orang. Kayak kota mati. Itu kan bukan metaverse kan? Metaverse itu kan harus ada orang ya, ekonomi harus berputar. Maka gimana caranya supaya menarik orang untuk mau masuk ke dalam metaverse itu? Ya kita butuh. Oh, ada saya yang atau prof yang buka kelas di metaverse. Gue kuliahnya di metaverse, datang dong mahasiswa di metaverse. Ya, ada artis yang perform, ada selebriti di sana yang kemudian ada narik orang ke sana buat event, buat konser, ya. Nah, ini yang ngebuat akhirnya metaverse itu lebih hidup. Kita buat kompetisi di metaverse. Ya, kita bangun bisnis di metaverse. Kemudian juga harus ada administratornya nih. Orang-orang yang kayak orang pemdanya yang ngelola kota itu kan. Gimana memastikan health and safety supaya orang tuh nanti nggak dibully di metaverse. Polisinya supaya datanya nggak dicuri, supaya nggak ada yang ngehack. Nggak ada pelecehan seksual di metaverse yang sempat kejadian sebelumnya kan. Bangun etika di komunitas. Nah ini kan harus ada di metaverse. Ya tentu saja terakhir adalah si citizen-nya. Harus ada orang yang di sana yang mau keluar duit, mau beli mobil di sana, mau beli pakaian di sana, mau masuk ke dalam taman bermain di sana, ya, mau kerja di sana. Itulah yang kemudian ngebuat metaverse ini beneran jadi ya metaverse internet di masa depan. Semua yang ada di sini teman-teman itu di internet yang sekarang nih, yang sekarang kita lagi pakai itu udah ada kan. Ada orang yang buatin website, ada orang ngebuat app. Itu kan builders, ya nggak? Ada kreator, ya di YouTube itu kan banyak tuh kreator-kreator. Saya salah satunya. Ada artis musisi yang dia konser di internet, ya atau dia buat musik di streaming musiknya kita dengar melalui Spotify, ya toh? Ada digital artist yang ada di sana. Sekarang di internet yang sekarang pun ini udah ada teman-teman. Udah ada orang yang menggunakan internet kan, bagi teman-teman tuh yang suka main game di internet jadi players. Nah, itu kan sekarang udah ada. Jadi sekarang pun kelima ini itu udah ada. Nah, sekarang bedanya begitu nanti internet berevolusi jadi metaverse, semua ini mewujud dalam bentuk 3D gitu. Dan kita mengakses internet yang 3 dimensi itu tidak lagi pakai handphone, tidak lagi pakai layar di laptop atau tablet, menggunakan device AR,
atau VR, sehingga lebih imersif. Kita benar-benar merasa ada di dalam internet itu sendiri. Bayang ya teman-teman ya. Jadi yang punya pikiran bahwa metaverse itu tentang ngebuat digital 3D aset ya, Anda betul. Tapi itu hanya salah satu dari hal yang kita bisa bangun dalam metaverse. Makanya program Metaverse World Creation ini kita buka untuk semua jurusan. Nah ini banyak teman-teman yang, saya kan jurusan akuntansi Pak, gitu, nggak ngerti urusan apa Metaverse membuat 3D gitu, nggak ngerti loh. Metaverse tuh nggak harus itu. Kalau mau ambil itu boleh, tapi nggak harus itu. Kenapa nggak pikirin dengan ilmu akuntansi kamu, gimana nih caranya supaya kita bisa membangun dunia 3 dimensi yang itu menguntungkan, ya. Kamu kan bisa ngitung itu berapa biaya yang diperlukan untuk hiring orang ngebuat 3D objeknya, ngebuat arena bermainnya. Terus berarti kamu butuh investasi berapa tuh? Terus kamu akan jual dengan berapa setiap orang yang main ke taman bermain kamu charge berapa itu? Kira-kira break even point-nya berapa? Kita perlu akuntan. Anda psikolog, wah penting banget. Gimana caranya ngebuat orang itu betah main di metaverse-nya gue? Harus gue apain ya? Orang-orang itu ya, psikolog sosial, ya, masuk psikolog klinik. Gimana caranya ya supaya orang itu ketika ada di metaverse justru nggak malah jadi kayak addicted, kemudian malah ngerusak mental health. Kita butuh psikolog di metaverse. Ya. Nah, itulah kenapa kita mengangkat metaverse ini di program MSIB ini untuk menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa, hey guys, metaverse itu semua orang bisa ikutan partisipasi. Dan ini akan kejadian. Jadi kalau tanya Mas Indra, seberapa yakin sih metaverse akan mewujud? Gue yakin banget. Dari 10 berapa? Insya Allah 10 lah gitu ya. Ada kata insya Allah tentu saja. Saya orang Islam ya, jadi tergantung Allah keputusannya kayak gimana kan. Tapi sebagai manusia, prediksinya manusia pasti akan kejadian. Kenapa? Ya karena ini kan cuma evolusi dari internet aja. Ya. Oke, so kita akan going lebih deep lagi misalnya. Ketika dunia world and experiences, maka judul kita kan Metaverse 3D World Creation. Jadi setelah dunia 3 dimensi yang internet yang berupa 3 dimensi itu udah kita ciptakan, terus kita perlu orang-orang ngapain tuh? Apa sih pekerjaan-pekerjaan yang akan terbuka dengan adanya metaverse ini? Jadi orang tuh nanti boleh pilihan, kamu mau kerja di dunia nyata atau kerja di metaverse gitu. Dua-duanya menghasilkan uang. Dua-duanya itu pekerjaan yang sah. Ya, yaitu tadi nih, coba kiri atas tuh, kreator yang masuk kategori kreator tadi. Anda bisa jadi modeler yang ngebuat model 3 dimensi, atau dialog writer, character designer, composer musik, videographer, fashion designer. There you go. Ya. Atau Anda pengen community, Anda ingin jadi marketer di sana, customer support, curators, advisors, influencers, performer ya, ada bridges juga ada, historian, digital twin implementators. Nah, sebagian teman-teman itu juga digital twin itu apakah metaverse? Tergantung. Kalau digital twin-nya itu semata-mata misalnya gini, aku punya pabrikku tak buat digital, jangan pabrik deh. Aku building management. Ya, jadi aku lagi ngebangun bangunan, ya. Nah, aku buatin digital twin-nya. Jadi misalnya aku lagi ngebangun gedung 10 tingkat gitu. Nah, di saat yang sama aku ngebuat 3D modelnya, yang itu persis seperti fisiknya. Jadi kita bisa ngetes tuh, kalau seandainya bangunannya aku buat begini, dengan sistem konstruksinya begini, itu bakalan kuat atau tidak tuh, itu ketahuan. Jadi daripada kita uji coba dalam dunia nyata, kita uji coba dalam dunia digitalnya gitu. Nah itu namanya kan digital twin. Ya, digital twin itu bisa bangunan, bisa mesin, bisa kota dibuat twinnya, itu bisa digital twinnya. Jadi kembaran digitalnya. Nah, apakah digital twin itu metaverse? Tergantung. Kalau digital twin itu fungsinya adalah ngebantu kita membangun jembatan atau bangunan, itu bukan metaverse. Yaitu tools digital yang bisa membantu kita mensimulate dunia nyata. But it's not a metaverse. Ya. Tapi mungkin nggak misalnya kota Jakarta ini kita jadikan digital twin, ya, kemudian kita bilang Jakarta metaverse. Habis itu digital twinnya kota Jakarta itu juga ada manusianya. Jadi masing-masing dari kita tuh punya avatar. Jadi fisiknya kita ada di Jakarta real, tapi avatar kita ada di metaverse Jakarta yang itu benar-benar mirip kayak Jakarta, digital twinnya Jakarta.
Di situ ada orangnya, ya ada sekolahnya, ada kantornya, orang bertransaksi ekonomi di sana, orang bermain, bekerja di sana. Itu digital twin-nya Jakarta itu metaverse nggak? Metaverse. Kenapa? Ya karena itu tadi, dia ada orangnya, dia udah kayak kota aja yang hidup gitu. Nah ini ya, ini teman-teman mudah-mudahan jadi lebih clear ya antara ketika kita menyebut metaverse itu apa sih? Maka aku bilang metaverse itu bukannya 3D object, metaverse itu bukannya digital twin, metaverse itu bukannya AR atau VR. Tapi di dalam metaverse ada VR, ada AR, ada digital twin, ada 3D object gitu. Bayang ya? Ya, namanya jembatan bukan kota, jalan bukan kota, bangunan bukan kota. Tapi di dalam kota ada jembatan, ada bangunan, ada gedung, ya, ada jalan, ada jembatan, gitu. Kebayang ya teman-teman ya? Oke, so guys, apapun jurusan teman-teman semuanya, ini tuh kepake banget. Anda bisa main di metaverse, ya. Maka nanti bagi Bapak Ibu semua, dosen atau kaprodi di sini, nggak usah khawatir. Misalnya, wah, kan mahasiswaku tuh, misalnya di psikologi sosial gitu ya, metaverse belajar apa? Kan nggak nyambung dong sama mata kuliahnya, sama kurikulumnya nggak nyambung. Kalau misalnya dia ikut di programnya kita nih, bisa nyambung, ya. Kita kan bisa identify, oh ini mahasiswa yang psikolog, kita gabungin nanti. Jadi di dalam program kita itu nanti mahasiswa itu akan dikelompokkan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi satu kelompok itu so far sih kita tetapkan 5 ya. It might change, mungkin berubah. Nah dalam 5 itu kita mau beda-bedain tuh. Ada orang teknik, sipil misalnya, ada orang ya, akuntansi, ada orang psikolog, ada orang legal ya hukum misalnya. Sengaja begitu. Kenapa? Karena kita akan challenge masing-masing kelompok ini untuk membuat dunia metaverse. Ya kita harapkan nanti dunia itu dia akan ngundang orang lain untuk main ke sana gitu. Dan dia kan harus mikirin nih aspek gimana psikologinya ya supaya orang tuh nyaman berada di sana. Ya, ini gimana nih hitung-hitungannya nih, kita harus invest berapa di sini. Bisa sebenarnya, itu sangat bisa dikaitkan. Karena balik lagi kita ini bukan lembaga kursus ngajarin Anda 3D modeling. Walaupun Anda akan belajar 3D modeling yang sederhana, tapi kita lagi belajar metaverse. Not specifically tentang teknik 3D modeling. Nah ini aku kasih contoh ya, sekarang pun lowongan kerja yang kaitan sama metaverse itu udah ada teman-teman. Ini Nike. Nike itu udah buka lowongan di LinkedIn, semua hal yang kaitan sama metaverse. Lihat aja tuh, Virtual Material Manager, Director of Metaverse Engineering, Senior 3D Game Designer. Ya, kalau teman-teman baca di sini, ini clear banget bahwa nggak hanya orang yang 3D modeling yang di sini. Ya, misalnya nih, Director of Metaverse Engineering. Wah, kan kita pikirkan, wah berarti dia engineer yang ngebuatin 3D model dan sebagainya. Ternyata enggak. Ditulis begini nih. Kalau kamu melamar jadi Director of Metaverse Engineering, maka kamu akan menggunakan kemampuan engineering leadership. Wah. Jadi gimana dia bisa punya visi yang kuat tentang apa yang dia bangun, dia bisa berkomunikasi dengan baik, innovation skill, lead the development of rapid end-to-end proof concept, prototype, production of metaverse software and devices solution. Ya, nanti akan conceptualize, define, and deliver technology innovation solutions. Jadi dia akan eksplorasi. Nike ini kan jualan sepatu sebenarnya. Ya. Lah terus gimana di metaverse? Ya lu pikirin dong. Gimana ngebangun engagement customer-nya Nike di metaverse? Kalau dalam dunia nyata Nike ada tim yang ada kelompok yang ini kan, yang lari setiap malam tuh lari gitu ya. Jadi ada Nike Run Club namanya. Di metaverse diapain ya? Dia harus mikir tuh. Jadi bukan cuma sekedar boleh ya, aku ngebuatin digital twin dari sepatunya Nike yang ada di dunia nyata, aku buat di dunia digital. Boleh nggak? Boleh. Tapi bukan cuma itu aja kerjaan yang dibutuhkan oleh Nike. Ya ada orang yang memang kerjaannya adalah ngebuat digital twin dari sepatunya Nike. Jadi kalau dalam dunia nyata, si customer-nya pakai sepatu itu, begitu si orang itu main di metaverse, avatarnya pakai sepatu yang sama gitu. Cuma digital gitu. Ya, yang kayak gini udah lama itu. Tapi kan begini, kalau misalnya si customer-nya pakai sepatu Nike yang digital, tapi di metaverse-nya itu nggak ada activity lari maraton bareng, ya ngapain juga gue pakai sepatu itu? Berarti Nike cari siapa orang yang bisa mikirin gimana kita bisa ngebangun games, interaction antar customer kita di sana. Kita akan ngebuat ruang sosial apa
di metaverse yang ngebuat orang tuh jadi lama betah berlama-lama di dunianya Nike. Banyak banget kan yang teman-teman bisa mainkan di sana kan. So this is real, teman-teman. This is real. Dan Nike itu nggak buat metaverse sendiri, dia pakai metaverse yang sudah ada. Kalau nggak salah Nike itu saya lupa, Sandbox atau Decentraland. Ya. Bahkan brand-brand gede kayak Dolce Gabbana, Gucci, itu di mana tebak metaverse yang dia pakai? Roblox. Jadi brand-brand gede itu pakainya di Roblox. Kita pikirkan Roblox kan untuk anak-anak kan. Gucci, dia di Roblox itu Gucci itu udah punya punya metaverse-nya sendiri. Nggak mungkin anak-anak beli Gucci kan gitu. So itulah ya dunia metaverse. Nah, sekarang gini, how to get metaverse jobs. Nah, ini kalau teman-teman memang tertarik ya dengan gagasan bahwa internet masa depan itu adalah metaverse bentuknya. Dan tahun 2030 diprediksi uang yang berputar di metaverse itu 3 triliun US dollar. Jadi itu 450.000 triliun rupiah. Itu nolnya berapa ya? Hitung sendiri deh. Ya. Dan sepertiga dari itu, sekitar 150.000 triliun itu ada berputarnya di Asia Pasifik. Asia Tenggara termasuk yang paling besar. Dan tebak di Asia Tenggara penduduk yang banyak siapa? Indonesia. Jadi 2030 duit yang berputar di metaverse itu gede banget. Ya. Lama-lama nanti nih 2030 orang itu begitu kuliah dia berharap cari kerjanya nggak di dunia nyata lagi, di metaverse gitu. Ya. Nah kan kita kan pengen curi start dong. Memang metaverse belum jadi sih. Semua orang lagi coba-coba ngebangun nih gitu. Tapi pasti kejadian. Teman-teman semuanya, waktu zamannya internet muncul ya di tahun 1995, nggak semua orang tuh percaya bahwa internet akan menjadi sesuatu. Ya. Ketika Jack Ma ngebuat Alibaba tuh diketawain, "Alah internet opo?" gitu. Ya, Bill Gates sendiri juga ketika dia mengkampanyekan internet juga, Bill Gates itu aku lihat videonya nih ya, David Letterman tahu nggak? Jadi talk show di Amerika namanya David Letterman lah gitu ya, yang sok-sok ngelucu lah gitu. Tapi aku nggak paham lucunya di mana ya, hanya orang Amerika yang tahu lucunya di mana kayaknya. Nah itu dia ngejek Bill Gates di tahun 95 atau 96. Ketika Bill Gates cerita bahwa dia mau seriusin namanya internet. Gitu. Terus kan ditanya sama Letterman kan, emang internet bisa apa? Oh banyak. Salah satunya kita bisa muter radio di internet. Letterman ngejek. Sebentar, saya bisa aja bawa radio saya nyalain radio saya, dan saya bisa dengerin radio tuh, radio fisik maksudnya. Terus ngapain juga saya repot bawa komputer segede itu, saya harus dialin ke komputer hanya untuk dengerin radio. Gak make sense katanya, diketawain tuh. Jadi dibully sama David Letterman, si Bill Gates itu. Karena Bill Gates ngomongin tentang internet. Dan ternyata semua orang yang jadi first mover, yang begitu internet dikenalkan, pertama kali yang masih web 1.0, dan orang langsung lihat ini kayaknya punya masa depan bagus. Pada masa di mana orang pada skeptik, orang bilang nggak ada duitnya, nggak akan laku, nggak akan ada orang yang mau pakai internet. Semua orang bilang begitu. Tapi bagi mereka-mereka yang melihat potensinya itu sejak awal, dan mereka udah mulai duluan, walaupun masih nggak jelas tuh. Duitnya dari mana masih nggak jelas juga gitu. Bentuknya kayak gimana, internet itu akan seperti apa, nggak kebayang juga gitu. Tapi mereka yakin ini bakalan jadi sesuatu. Dan mereka yang mulai duluan, yang masuk duluan, sekarang mereka udah jadi orang kaya raya semua itu. Yang telat datangnya ya dia cuma ngambil sisa-sisanya aja. Ya. Metaverse akan terjadi hal yang sama. Sekarang itu kayak kita di tahun 95. Ya, bahkan mungkin tahun 90 lah, bukan 95. 95 lumayan, sudah mulai kelihatan internet wujudnya kayak gimana. For some people ya, untuk majority orang masih nggak kebayang internet itu apa sih gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman meyakini itu bahwa metaverse akan jadi the next big thing dan ekonomi akan berputar di sana. Kayak sekarang bayangin deh, kalau perusahaan sekarang nggak go digital, selesai dia.
Ya. Lu perusahaan masih purely tradisional. Meetingnya semuanya harus ketemu tatap muka, ketemu kalau mau menyapa customer harus disamperin secara fisik, customer harus datang ke tokonya kita. Ya, ngatur supply chain-nya itu masih pakai inventory sheets yang ditulis pakai tangan, ditandatangani. Lewat udah. Ya kan? Lo kalau sekarang nggak go digital, perusahaan lo kalau sekarang lo nggak benar-benar mengoptimalkan internet, lo selesai udah ceritanya. 10 tahun dari sekarang, orang ngomongnya nggak gitu. Orang ngomong gini, lo kalau nggak optimalkan itu metaverse, lo kalau nggak eksis di metaverse, selesai dah perusahaan lo. Gitu. Nah, kita itu kan punya kewajiban nih bagi teman-teman yang masih kuliah ini kan, kita kan harus nyiapin diri kita untuk masa depan dong. Jangan nyiapin diri kita untuk masa lalu gitu. Nah, makanya yuk, apa sih yang di masa depan itu akan wujud? Kita curi start aja dulu gitu. Nah, ini ya. Maka kalau kita mau dapetin pekerjaan di metaverse, ini nih syarat-syaratnya. Nah, ya. Pertama, fluency in metaverse concept. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar paham metaverse itu apa sih sebenarnya? Secara real, bahkan kalau perlu nyobain sendiri metaverse itu kayak gimana. Jangan cuma tahu, oh metaverse itu cuma 3D model. Oh metaverse itu cuma digital twin, misalnya begitu ya. Itu berarti nggak lengkap tuh pemahaman konsepnya. Oke, nomor 1 itu, fluency in metaverse concept. Kedua, develop technical knowledge and experience. Nah, teman-teman go deeper. Kalau memang Anda sukanya buat 3D object, ya udah, kuasai technical knowledge itu. Kalau Anda sukanya tentang NFT, kuasain NFT-nya. Kalau Anda suka tentang smart contract ya, gimana pakai bahasa pemrograman supaya kita bisa buat smart contract. Silakan. Anda sukanya blockchain, silakan. Itu Anda pilih aja di bagian mana di metaverse itu yang Anda pengen ahli. Udah fokus ke sana. Dan Anda punya experience, Anda tahu, dan Anda punya pengalaman di sana. Yang ketiga adalah familiar dengan metaverse architecture dan komponen. Oh, ternyata metaverse itu ada yang sifatnya apa itu istilahnya tuh? Fondasinya metaverse. Jadi kayak blockchain, smart contract, NFT, itu adalah infrastruktur. Infrastrukturnya metaverse. Di atas infrastruktur itu, di atasnya baru ada dunia yang diciptakan, ya. Maka orang-orang yang jago buat 3D model, buat rumah, buat jembatan, buat bangunan tuh akan di sana. Tapi juga bukan hanya itu aja, harus ada ekonomi yang berputar kan, decentralized finance di sana. Gimana tuh muter duitnya yang ada di sana? Terus gimana ngebangun interaksinya? Nah, itu maksudnya arsitektur dan komponen harus paham, lengkap nih. Ya. Habis itu ada professional networking, yang mulailah bergaul sama orang-orang yang memang paham dengan metaverse. Makanya kita gandeng Weir Group, karena Weir Group itu dia satu-satunya perusahaan di Asia yang disebut sebagai metaverse company di tahun 2022. Disejajarkan sama Microsoft, Meta, Snapchat. Wah, luar biasa itu. Dan Weir Group itu dapat mandat dari pemerintah ngebuat metaverse Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau cari networking, kalian mau kerja nih di metaverse, mulai sekarang deketin orang-orang yang lagi buat metaverse Indonesia. karena dia punya metaverse gitu. Iya toh? Cara cepat ini Mas Indra ya. Iya, oh dia punya metaverse kok. Iya kan? Begitu selesai program langsung bilang gitu. Pak Steven gitu. Pak Steven, ada lowongan apa di sana? Saya bantuin deh jadi apa gitu di sana. Oh, dia ngebuat metaverse Indonesia, dia yang buat gitu. Langsung kita potong kompas ke yang buat metaverse Indonesia gitu. Itu networking. Build your reputations. Kita mulai misalnya gue pengen jadi IO aja di metaverse deh gitu. Gue nggak ngerti urusan teknik blockchain, gue kagak ngerti itu gimana buat 3D model yang bagus, tapi gue pengen buat event di metaverse karena sekarang lagi happening ini konsep di metaverse gitu. Ya udah mulai sekarang buat aja event-event itu di metaverse, di Roblox buat, di Fortnite buat misalnya, ya di Sandbox, di Centraland, itu kan metaverse ya dalam tanda kutip ya. Yang penting pokoknya kita pernah. Jadi lo bertanya, lo pernah nggak buat 3D model? Pernah. Lo pernah nggak buat event? Pernah. Lo pernah nggak buat game? Pernah. Itu kan, dengan begitu, berarti lo bukan cuma ngomong doang lo ya, gitu. Dan habis itu lo konsisten gitu, nggak cuma di program kita doang. Begitu program ini selesai kan, cuma 5 bulan nih, ya kamu terusin gitu. Lo pernah dapat duit nggak di metaverse? Pernah. Wih, ternyata beneran ini gitu. Strengthen your image terakhir. Ya, jadi teman-teman tuh jago di bidang apa? Kita nggak harus jago di semua hal. Anda suka 3D modeling, udah Anda kuatin aja. Anda paling jago 3D modeling, udah. Ya, Anda jagonya di blockchain, udah kuatinnya di blockchain. Nggak mungkin kita nguasain semuanya. Nah, ini aku maksud dengan metaverse. Gitu. Ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan kebayang ya, teman-teman ya. Nah, maka
Aku mulai agak teknis nih teman-teman nih. Very quickly, aku waktunya udah mau habis. Udah lebih dari 1 jam nih, sorry nih Pak Adik. Aku lihat nih chatnya udah 99 plus nih, pertanyaannya banyak. Jangan-jangan. Pak Adik tolong bacain chatnya ya. Kalau ada pertanyaan nanti ajukan aja. Jadi aku berharap bisa jawab pertanyaan sebanyak mungkin. Ini adalah journey-nya kita, teman-teman. Bagi yang pertama, sebentar Mas Indra. Bagi yang bertanya, langsung tuliskan tanya !2 supaya mudah teridentifikasi ya pertanyaan yang masuk gitu. Ya. Nah, lanjut Mas Indra. Oke. Ini adalah kerangka programnya kita nih. 5 bulan tuh kita jalanin ini. Jadi semua yang aku ceritakan tadi itu tentang metaverse itu kita plak-plak masuk ke sini. Jadi di tahapan awal kita harus belajar fundamental metaverse lah ya, gitu. Perusahaan-perusahaan yang bangun metaverse itu apa, teknologi yang mendasari metaverse itu apa, blockchain dengan metaverse itu apa hubungannya, kenapa kau harus berbasis blockchain. Teman-teman harus memahami itu dulu gitu. Sehingga lengkap, oh metaverse itu kayak gitu ya, bukan cuma sekedar VR, bukan cuma sekedar AR gitu. Ya, karena kalau teman-teman nanti nih ngelamar kerja atau pengen aktif di di ekosistem metaverse, terus teman-teman taunya metaverse itu cuman digital twin gitu misalnya gitu ya. Orang akan ketahui, metaverse bukan itu kali bro gitu. Nah, kalau teman-teman udah selesai yang tahap 1 ini, jawabannya lebih canggih. Oh iya, saya memahami metaverse itu begini dan kan ada perusahaan begini ya, dan saya pengen ambil gelas. Wih gila nih anak nih ngerti metaverse nih. Cerdas nih orang nih. Ini cocok lah gue jadikan partner lah gitu ya. Yang kedua baru kita lihat market opportunity-nya. Karena ujungnya begini. Ujung-ujungnya duit, teman-teman. Jadi gini, untuk apa Anda bisa ngebuat misalnya let's say digital twin dari sebuah bangunan gitu ya. Kan susah tuh ngebuatnya kan, ada 3D model dibuat begini. Wah, cakep banget. Tapi kemudian nggak jadi duit. Kan sayang, ya. Padahal metaverse itu 450.000 triliun rupiah uang yang berputar di sana. Jadi buat 3D model, buat digital twin itu nggak salah, itu penting, itu harus ada yang bisa melakukan itu, harus ada. Cuman yang lebih penting adalah kemampuan kita ngebuat digital asset yang itu bisa jadi cuan, gitu loh. Ya, nah itu yang kita bahas di situ. Gimana kok bisnis berputar di metaverse? Kalau aku membangun bisnis di metaverse tuh kayak gimana? Ya, ketika nanti misalnya memang aku ingin ngebuat digital asset, itu digital asset yang seperti apa, dijual di mana, bagaimana caranya, itu kita bahas. Ya, karena yang ngebuat metaverse itu hidup dan bergerak itu ekonominya. Tanpa ada ekonomi, metaverse tuh nggak akan ada. Ya, oke. Nomor 3 baru kita ngomongin metaverse asset. Nah, di sini teman-teman semuanya kita ajarin gimana caranya ngebuat 3D model. Ya, sampai ke yang 4 itu bahkan ngebuat game. Pertanyaannya kenapa kok ngebuat game? Karena gini, elemen-elemen game itu ada players-nya, ada pemainnya. Dan itu kan syarat dong, aku tadi udah cerita. Kalau misalnya aku ngebuat jalan, jembatan, bangunan, tapi nggak ada orang yang hidup di sana, bisa nggak aku sebut itu sebuah kota? Nggak bisa. Karena nggak ada orang yang hidup di sana. Nah sama, aku bisa ngebuat digital asset nih, ya di dalam metaverse, dalam tanda kutip ya, jangan metaverse, dalam sebuah dunia digital, aku bisa ngebuat 3D objeknya, ada rumahnya, ada jalannya, gitu ya, ada taman bermainnya misalnya. Tapi nggak ada orang yang main di situ, nggak ada orang yang hidup di situ, itu bukan metaverse, ya itu 3D objek namanya. Ya. Jadi gimana caranya supaya ketika aku ngebuat tadi itu ya, taman dan sebagainya, itu akhirnya ada orang yang mau di sana, ya kita harus pikir dong, apa yang menarik sehingga orang mau main ke sana ya? Apa bentuk interaksi yang kita akan hadirkan sehingga orang tuh excited dan orang senang pengen balik lagi. Buat game aja di sana, yang seru gamenya. Nah itu, jadi kenapa kok kita ajarin teman-teman gimana ngebuat game? Karena teman-teman akan belajar bukan hanya ngebuat 3D asetnya, tapi gimana 3D asetnya itu bisa interaktif. Orang bisa memanfaatkan 3D aset itu dengan cara yang menyenangkan. Ya, ada ceritanya, ada story-nya di sana. Ada interaksi yang sengaja kita desain. Dan teman-teman mikirin gimana supaya orang pengen balik lagi. Nah, itu pakai game. Yang terakhir, yang nomor 5 ini commercialization. Gimana caranya teman-teman bisa dapat uang dari metaverse gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada target ya, Anda harus dapat uang berapa, nggak ada target ya. Mungkin bahkan sebagian dari Anda akhirnya nggak laku yang dijual. Nggak ada masalah, tapi teman-teman harus punya mindset itu gitu, bahwa dari mana teman-teman tahu bahwa
3D digital object yang dibuat itu punya value, punya nilai. Anda bisa mengklaim, woi kalau digital object gue nih Mas Indra yang 3D ini keren banget, teman gue pada bilang keren. Dalam hati gue gini, ya keren menurut lo, keren itu kan subjektif. Lo baru bener-bener bisa mengatakan itu keren, itu punya value yang tinggi ketika orang mau bayar itu mahal. Ya. Kalau lo kasih gratisan ke orang juga orang pasti akan terima. So, cara paling objektif untuk mengetahui bahwa aset yang kita buat itu punya value adalah ketika orang mau beli itu. Makin mahal, makin besar uang yang dikeluarkan untuk membeli aset Anda, berarti semakin besar juga value-nya. Gitu. Simpelnya gitu aja. Dari mana kalian bisa tahu bahwa game yang kalian buat itu benar-benar menyenangkan, seru, ketika orang balik lagi ke sana over and over again. Kalau perlu bayar untuk main gamenya Anda. Dan itu berkali-kali dia datang, berarti value-nya memang tinggi. Gitu. Jadi saya ingin ngajak teman-teman untuk nggak cuma sekedar jago jadi tukang. Teman-teman ngebangun metaverse. Makanya kan mahasiswa pembangun metaverse judulnya nih. Gitu. Di dalamnya ada 3D object, ada interaksi, ada orang, ada ekonomi yang berputar. Teman-teman perlu memahami itu semuanya end-to-end. Dalam 5 bulan nggak mungkin teman-teman jadi ahli di semua ini. Nggak mungkin. Ya, pendalaman nanti setelah 5 bulan. Tapi sekarang teman-teman perlu dapetin complete picture-nya dulu. Oh, kayak gini tuh metaverse. Dan sudah mengalaminya langsung. Ya. Sehingga teman-teman tuh langsung selesai dari sini kebayang, wah, kalau gitu nanti ke depan gue akan dalamin urusan 3D model. Ke depan gue dalamin tentang blockchain deh. Ke depan gue akan fokus ke smart contract deh. Ke depan gue akan fokus untuk jadi IO di metaverse deh. Gitu. Gue harus belajar tentang coding begini deh. Gue akan buat game deh di metaverse deh. Itu teman-teman akan ketemu itu di ujung program. Habis itu teman-teman belum selesai journey-nya. Ini cuma 5 bulan. Ya enggak? Baru teman-teman dalamin, belajar lagi 3D model, belajar lagi ini, belajar ini gitu. Ya, tapi complete picture-nya teman-teman dapat dulu di sini. Ya. Nah, supaya teman-teman nggak cuma sekedar tahu teori, tapi teman-teman ngalamin sendiri, maka kita perlu teman-teman berada dalam simulasi sebuah metaverse. Ya. Dan teman-teman nanti kan kita akan ajak untuk ngebuat aset digital dan buat game yang sifatnya virtual reality. Nah, apa tools yang kita bisa pakai sekarang yang itu bisa mensimulasikan metaverse seperti yang aku sampaikan tadi? Yang di situ udah ada orang yang hidup di sana, udah ada bangunannya, udah ada ekonomi yang berputar, sistem pembayarannya sudah ada, mata uangnya udah ready. Yang kira-kira ya metaverse tuh ke depan kurang lebih kayak gitu, tapi lebih canggih, tapi lebih imersif, ya. Karena sekali lagi belum metaverse yang sebenarnya belum ada ya. Tapi paling nggak yang paling mendekati dan yang paling bisa kita akses, yang simple, yang cuman modal laptop sederhana, nggak usah canggih-canggih amat, kita bisa itu mengakses itu. Nggak usah pakai VR headsetan segala, cukup modal laptop yang sangat standar, kita bisa mengakses metaverse itu, bahkan kita bisa membuat dunia di situ, ya, kita bisa buat rumah, jalan, kita bisa buat game di situ, kita bisa buat objek di situ, kita bisa jualan barang digital di situ, kita bisa undang teman-teman kita main ke situ, udah kayak metaverse. Apa tools yang bisa membantu kita mensimulasikan itu dengan cara yang paling simple, paling mudah, dan nggak butuh laptop canggih? Roblox. Saya itu udah ketemu dengan banyak orang nanya, termasuk sama Wirgo. Wirgo tuh udah canggih lah kalau buat metaverse. Ngomongin tentang Unity Engine lah, sebenarnya udah jago lah dia. Ya, dia itu kliennya Disney, bro. Dia ngebuatin AR-nya Disney. Ya, udah pasti canggih lah. Guess what? Waktu pas kita diskusi tentang kurikulum ini, kita bilang, apa ya yang bisa kita ajak teman-teman itu supaya experience everything tentang metaverse yang itu diperlukan. Semua yang aku ceritakan dari awal tadi itu, mereka harus mengexperience-kannya sendiri. Dan itu orang Sabang sampai Merauke harus bisa mengakses itu. Jadi internetnya nggak harus yang super-super canggih 100 MB per second. Laptopnya juga yang secukupnya aja. Ya. Tapi lengkap. Dunianya ready, orangnya ada, ekonominya berputar, mekanisme pembayarannya sudah ada, bisa ngebuat 3D model, bisa buat game. Ternyata setelah kita timbangkan semua hal, termasuk kita masuk ke Decentraland aja, Pak. Kita pakai sandbox aja. Ternyata udah kita cek berat.
laptopnya harus agak bagus, internetnya harus canggih dan agak kompleks engine-nya. Akhirnya balik lagi ujungnya Roblox ternyata. Ya, Roblox tuh siapa aja bisa, anak-anak bisa, remaja bisa, orang tua bisa. Karena modalnya cuman ya ngedownload aplikasi gratisan Roblox Studio namanya, ya selesai udah, hanya dengan internet connection yang secukupnya. Kita bisa membuat 3D objek begini lucu-lucuan atau yang sampai secanggih begini, itu bisa semuanya terjadi. Ya, dan ini semuanya bisa dianimasikan, bisa jadi sebuah game. Kita bisa ngebangun kota seperti ini, ngebangun dunia baru seperti ini semuanya adalah Roblox. Ya, kita bisa ngebuat castle kayak gini. Ini semuanya bisa, dan ini toolsnya gratis dan ini ringan. Ya, dan begitu teman-teman jadi, teman-teman bisa langsung masuk ke dalamnya, bisa ngundang teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam castle ini. Dan teman-teman bisa jualan pedang, ya pedangnya dijual, pedang digitalnya, perisai digitalnya, baju perangnya bisa dijual. Many things yang kita bisa lakukan. Kita bisa buat platform game seperti ini, gitu. Dan tentu saja kita bisa duitin ya, karena marketplace-nya udah banyak di sana. Dan di Roblox ini kan udah 100 juta orang lebih ada di sana. Bahkan brand-brand gede yang aku cerita tadi, Gucci itu ada di Roblox. Ya, jadi asumsi kita tuh Roblox itu tempat mainan anak-anak. Anak saya main Roblox gitu ya. Tapi ternyata Roblox itu education tools. Roblox itu mensimulasikan metaverse. Jadi teman-teman akan belajar buat 3D objects, yes. Hanya kita tidak pakai Unity Engine, kita pakainya Roblox saja. Karena kalau pakai Unity, laptopnya harus canggih, harus bagus, dan itu nggak terlalu mudah. Roblox simple, laptopnya sederhana, cukup internet connection yang secukupnya aja, teman-teman udah bisa. Karena yang lebih penting adalah gini, teman-teman tuh, kalau ternyata kalau buat 3D object tuh begini ya, kalau buat digital asset tuh begini ya, aku udah berhasil ngebuat pedang-pedangan di 3D object nih, dan aku berhasil jual loh, ada yang beli. Itu yang kita lebih pengenin. Dibandingkan teman-teman harus pergi ke satu tempat untuk sewa komputer yang bagus, akhirnya pakai Unity Engine, harus mendesain pedang yang sangat bagus, tapi akhirnya pedangnya nggak jadi karena memang tuh butuh waktu dan nggak bisa dijual juga. Experience-nya kan nggak lengkap. Mendingan, udahlah pedangnya nggak usah canggih-canggih amat, nggak usah bagus banget, yang penting lo bisa buat pedang. Dan pedangnya bisa dipakai. Dan habis itu bisa dijual. Lengkap experience-nya. Nanti kalau Anda pengen memahami tentang gimana cara ngebuat 3D model pedang yang sangat canggih dengan Unity Engine, dengan lain, silakan. Setelah program ini, Anda kejar lagi tempat yang bisa ngajarin Anda itu. Ya. Di Udemy juga ada sih sebenarnya, ya. Yang gratisan juga ada di YouTube. Tapi paling nggak teman-teman dapetin complete experience-nya dulu. Gitu. Ya. Oke, saya rasa itu aja dulu deh. Ini tentang CIAS ya. Kita itu kemarin dapat ini ya, dapat award dari Disritek ya, sebagai mitra dengan program mentoring terbaik untuk kampus Merdeka yang di tahun lalu. Dan tentu aja dengan adanya WIR Group ini udah proven lah kalau WIR. Dan WIR ini hebatnya chairman maupun CEO-nya tuh support banget dengan ini, bahkan yang turun nanti itu Chief Metaverse Officer. Jadi dia orang yang bertanggung jawab untuk ngebangun Metaverse Indonesia, dia yang akan jadi lead program di sini. Tentu aja dia nggak sendiri ya, dia punya tim programmer, kemudian juga 3D modeler, itu lengkap yang akan bantu teman-teman semuanya. Oke, so I have to stop. Karena selesai nih kalau kita ngomong terus nih. Kasih applause dulu yang meriah dulu dong untuk Mas Dr. Indra Nugroho. Wah, gila ya. Ini di chat ini Mas tidak terkontrol Mas. Udah pokoknya udah terlalu banyak gitu pertanyaan ya. Tapi paling tidak saya menangkap summary sebentar sedikit gitu ya. Yang saya tangkap tadi tuh, ini kita lagi mau ngajarin satu skill yang bisa teman-teman bisa belajar tentang gimana bangun ekosistem besar yang nyata, yang real transaction juga gitu ya. Bukan hanya sekedar jadi tukang di satu aspek tertentu. Dan kalau teman-teman punya gambaran yang utuh tentang metaverse ini, bisa jadi nanti baru tahu tuh, spesifikasi saya yang ini nih gitu ya, yang saya suka gitu. Dan tadi juga saya notes gitu, game gitu ya, ternyata memang di balik game itu bukan sesuatu yang sederhana gitu ya, karena membuat game yang orang suka, yang itu ada unsur fun-nya dan juga bisa belajar bertransaksi juga di situ gitu ya, mengundang orang untuk langsung main, itu juga satu pembelajaran yang kompleks gitu. Dan ini kayaknya di 420 orang ini jadi kayak ini, saya berpikirnya jadi
grup kreatif minority gitu ya, yang itu bisa jadi pendobrak, bisa jadi lokomotif awal untuk bisa menjadi pemain utama nih nanti di Metaverse. Wah, gitu Mas Indra, tangkapan saya, insya Allah. Dan kebayang kalau ada 500 orang nih peserta kita gitu ya, lintas universitas, lintas fakultas, lintas jurusan, lintas provinsi. Wah, ini Mantap. gerakannya bisa jadi lebih powerful daripada SCBD ini kayaknya, Mas. Iya, iya. Daripada Citayam ini kayaknya powerful juga ini gitu ya. Oh iya, Ini Citayam Fashion Week kreatif. wah lewat, Citayam Fashion Week. Atau Lewat apa ini kita mah. buat Citayam Metaverse Fashion Week aja kita buat nanti. Iya 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 nanti kita bikin Ah, Mas Indra. Nah, luar biasa ini ya. Oke, kita boleh ada sesi tanya jawab ya Mas Indra ya. ayo silakan silakan. Nah, ada sesi tanya jawab ini. Eh, untuk pertanyaan-pertanyaan yang teknis nanti akan dijawab oleh tim kita dari tim Cias gitu ya. Nanti setelah acara secara resmi ditutup. Nah, nanti kita akan masih stay di sini. Silakan teman-teman kalau yang mau tanya hal teknis terkait misalnya ikut program ini kayak gimana urutannya, flow-nya seperti apa, berapa lama tunggunya gitu dan seterusnya. Nanti pertanyaan teknis seperti itu kita jawab nanti. Nah, silakan teman-teman memposting pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan metaverse tadi gitu ya, di luar yang teknis terlebih dahulu. Nah, mumpung ada Mas Dokter nih, jadi kita betul-betul manfaatkan nih. Oke, tadi sebagai gambaran juga, yang mau daftar program kita ini, Mas Indra, itu ada dari anak SMP, Mas Indra. Wow. Anak SMP nanya, karena dia baca silabus kita, dia nanya, Kak, saya boleh ikut gak? Gini, 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 gini. Tapi saya masih SMP. Wah, itu, aduh, kita bingung jawabnya. Waduh, emang kenapa mau daftar? Ini bagus banget, kata dia. Wah, anak SMP aja tahu barang bagus gitu ya. Dan ada lagi yang dari S2, dari luar negeri, Mas Indra. S2 dari luar negeri. Saya S2, lagi S2 di luar negeri. Wah, bisa nggak saya daftar ini? Wah, gitu. Kita bingung jawabnya. Wah, ini buat kampus Merdeka Mas ini programnya. Kebetulan kayaknya Iya, belum iya. bisa kecuali mungkin negara sana kasih kata pengantar mungkin ke surat pengantar gitu ya. Jadi belum bisa, mohon maaf gitu. Ya, ya. Ada lagi Mas Indra, mahasiswa S3. Saya boleh nggak daftar gitu ya. Karena kita batasi sampai S1 ya, D2, D3, D4, S1 gitu. Dan sudah banyak tadi juga di kolom chat yang menanyakan bisa daftar nggak? Padahal baru saja lulus gitu ya. Jadi teman-teman di sini bagi yang masih bisa daftar nih, bisa ikut Kampus Merdeka, langsung aja daftar. Cus, langsung klik. Ada linknya tuh dibagikan oleh tim-tim dari Cias itu. Oke, kita akan pilih satu pertanyaan dulu. Pak Adi mungkin supaya clear dulu yang boleh daftar siapa aja gitu. Saya tidak Boleh. bertanya, tapi minta pendapat ya Pak ya. Ini semacam saya membuat kesimpulan yang mohon dikoreksi oleh Dr. Indrawan Nugroho. Ya, Prof. Boleh ya? Monggo, Prof. Tapi ini bukan silakan, sidang Prof. terbuka kan, Prof ya? Ini kesimpulan sementara saya, mudah-mudahan tidak salah ya. Tangkapannya orang tua ini ya. Wah. Metaverse ya, menyebutnya Metaverse atau Metaverse. Metaverse. Ya. Metaverse itu adalah suatu konsep dunia virtual di mana antar pengguna itu terhubung dalam bekerja dan lain-lain seperti pada dunia nyata. Pemutakhiran internet karena digitalisasi. Itu sementara yang bisa saya tangkap. Salah apa benar Pak Indrawan? Wah, benar Prof. Benar Prof. Luar biasa Prof. Yang belakang itu aja Prof mungkin dikembangin jadi gini. Jadi bukan pemutakhiran karena digitalisasi, tapi mungkin pemutakhiran karena teknologi yang imersif istilahnya Prof. Oke. Teknologi imersif itu istilah yang kekiniannya itu. Jadi karena kalau digital kan udah lama ya Prof ya. Iya. Kalau yang imersif itu kan yang AR, VR itu kan istilahnya tuh imersif teknologi istilahnya gitu. Iya. Cuman itu aja sih. Terima kasih. Oke, Prof. Sun. Monggo, yang lain.
Yeah. Oke, yang lain boleh langsung open mic juga boleh sambil kita lihat-lihat nih pertanyaan yang ada di kolom chat. Siapakah yang mau bertanya langsung? Dijawab dulu tadi Pak Pading apa perlu? Yang bisa daftar siapa? Oh ya, yang bisa daftar. Yang bisa daftar teman-teman untuk S1 minimal itu semester 5 ke atas. Jadi kalau ada tadi yang nanya, saya semester 9, boleh nggak? Boleh gitu ya. Asalkan selama program tidak boleh sidang skripsi atau wisuda gitu ya. Jadi harus agak ditunda gitu ya. Jadi kita programnya dari kemungkinan 17 Agustus sampai 17 Januari. Nah, jadi di fase itu jangan wisuda pokoknya. Jadi harus masih terdaftar mahasiswa aktif dan tidak dalam keadaan cuti juga. Ya. Nah, nanti silakan disesuaikan juga D4 bisa, D3 juga bisa ikut gitu. Kalau D4 itu kan sama ya, semester 5 ya, Mas Eding Ya. ya. Kalau D3 itu semester 3 nggak salah ya. Ya. D2 semester 2. D2 lebih kecil lagi ya, semester 2. Nah, coba nanti dicek lagi ya, pastikan karena mungkin ada teman-teman dari vokasi di sini juga pengen ikut. Ya, nanti kalau untuk urusan teknis itu setelah sesi ini kita masih stay Siap. nanti. Kita bukakan ininya, persyaratannya nanti. Ya, oke. Ada lagi dari Khairil Hanan. Nah, silakan Khairil Hanan. Siap-siap nanti Ketut dan Yuriza serta Muhammad Nasruddin. Langsung ringkas ya, ringkas satu langsung. Wah. Pertanyaannya lebih dari satu nggak apa-apa Pak? Jangan, satu aja, satu. Kasihan ini orang banyak ngantri. Concise, be concise. Ya. Kalau saya pribadi lebih ke peluang karir aja sih. Peluang karir di CIA sama WIR itu. Kalau kita ikutan studi independen ini bakal ada ini nggak Pak? Peluang, kan saya sebagai seniman digital ya dan ilustrator juga bakal ada bakal dilirik nggak sama CIA sama WIR juga gitu. Kira-kira gitu nggak Pak? Ya, yang pasti kalau misalnya kamu selesai dengan nilai yang bagus, recommended, pasti WIR ngelihat. Nah, jadi kamu nyasar ke WIR aja kalau memang kamu fokusnya ke metaverse-nya ya. Ya, karena WIR tuh lagi rekrutmen gede-gedean. Tapi kalau di WIR itu seniman digital sama ilustrator berarti perannya gimana? Kalau boleh tahu. Ya kan dia lagi buat metaverse Indonesia. Dia kan butuh ilustrator juga. Paling nanti kan di 3 dimensikan. Kamu 3 dimensi atau 2 dimensi? Saya dua dimensi Pak. Nah, harus belajar 3D-nya nanti. Baik Pak. Oke, terima kasih Mas Khairil. Terjawab ya. Pokoknya langsung daftar. Udah daftar kan Mas Khairil? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Saya baca itu seniman artis seniman digital. Oke. Lanjut Mas Ketut. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya bisa didengar? Sudah clear. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, saya Bagus. Jadi penjelasan materi yang telah disampaikan sangat menarik dan kebetulan juga tugas lagi itu saya juga berkaitan dengan NFT, smart contract dan blockchain. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana proses transaksi yang terjadi di dalam metaverse? Apakah itu menggunakan semacam Ether atau Bitcoin atau menggunakan uang dalam dunia nyata seperti dolar atau rupiah seperti itu? Jika menggunakan mata uang cryptocurrency seperti Ether dan Bitcoin, apakah nanti popularitas dan eksistensi dari metaverse ke depannya akan bergantung pada harga cryptocurrency yang fluktuatif atau naik turun? Begitu saja. Terima kasih. Oke, ya, karena metaverse itu akan dibangun di atas blockchain, maka pasti mata uang yang berlaku adalah cryptocurrency. Nah, tinggal cryptocurrency yang mana tergantung metaverse yang mana. Kan sekarang metaverse ini kan masih tercerai-berai ya. Setiap orang buat sendiri. Kalau kita di Decentraland ya nama mata uangnya, nama cryptocurrency-nya mana. Kalau kita di Sandbox namanya Sand gitu. Kalau kita main di Roblox ya namanya Robux kan gitu. Ya, jadi ngikut mata uangnya metaverse itu. Nah, apakah fluktuasi harga itu akan pengaruhi metaverse itu sendiri? Saya sih menduga iya ya. Ya sama kayak Axie Infinity ya, yang bagi teman-teman yang main itu kan harganya kan
lagi ngedrop gitu ya, terus tiba-tiba jadi nggak terlalu menarik lagi gitu. Itu pasti akan pengaruhi sih. Maka harapannya sih nanti mata uangnya stablecoin, jadi supaya lebih aman. Ya. Oke, sudah terjawab ya Kak Ketut ya. Lanjut Kak Yuriza. Siap-siap Kak Nasruddin. Oke, saya izin bertanya ya. Kebetulan saya ini kan mahasiswa pertanian semester 2 masih ya. Nah, saya ini penasaran nih, kira-kira apa sih peran mahasiswa Fakultas Pertanian nanti di Metaverse? Soalnya kan sejauh ini kan ya pangan kan di dunia nyata ya. Nah, itu nanti kalau di Metaverse tuh kayak gimana jadinya perannya? Mungkin itu dulu sih pertanyaannya. Ya, kan Metaverse itu tidak semuanya dunia virtual hidupnya. Metaverse itu kan bisa hidup di dunia nyata, pakai device namanya augmented reality. Jadi bayangkan nanti Pak Taninya itu pakai kacamata AR, habis itu dia ngelihat lahannya, langsung dikasih tahu, yang ini ada hamanya, yang ini bagus, yang ini udah saatnya untuk dikasih pupuk, yang ini belum, gitu. Itu kan Metaverse. Jadi Metaverse itu nggak harus kita masuk ke dalam dunia virtual. Dunia digital itu bisa kita bawa ke dunia nyata gitu. Jadi cara ngebayanginnya tuh kayak Jarvis-nya ini aja, Iron Man aja. Ya kan? Nah, gitu nanti begitu tuh kacamata kita bisa tahu gitu. Bahkan semua report-report apa yang terjadi di lapangan tuh bisa langsung diproyeksikan di depan kita. Ada AI yang akan nemenin kita setiap saat ketika kita di lapangan ngasih tahu. Ini ada panah ke sebelah kiri Pak, sekarang yang ini harus dicek. Yang ini sudah aman. Nah, itu kan itu Metaverse. Tapi menggunakan augmented reality. Bisa itu, Mas. Dan agrotech, Mas, itu lagi naik daun agrotech. Investor itu yang katanya udah nggak ngurunin uang, enggak, Mas, masih banyak duit. Masuknya ke agrotech salah satunya. Agrotech itu lagi seksi di Indonesia. Sebenarnya di banyak negara ya. Bill Gates saja investnya di agrotech, Mas. Gitu. Jadi semangat, Mas. Ya. Sayangnya sampean semester 2 sih. Coba semester 4 harus langsung ikut itu. Ya tahun depan doakan supaya kita masih ada lagi. Amin. Ya, pokoknya semoga enggak lah sampai saya nanti bisa masuk ya. Amin. Kak Yuriza, follow aja pokoknya cias.co. Nanti informasi ada di sana. Terima kasih Kak Yuriza. Kak Nasruddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Indrawan Nugroho. Perkenalkan, saya Muhammad Nasruddin Mardiansyah. Saya mahasiswa Kimia UB yang sekarang sedang mengembangkan wirausaha di bidang videografi. Nah, saya melihat perkembangan teknisnya itu dengan pesat sekali, seperti contohnya UPI Guava dengan XR Extended Reality dengan menggunakan Unreal Engine-nya itu. Kedepannya sejauh mana sih videographer itu dibutuhkan di Metaverse dan tantangan apa sih yang dihadapi? Terima kasih, Dokter. Ya, videographer itu sangat dibutuhkan, baik dari sisi konseptualnya, karena videographer itu kan pinter untuk bisa mencari angle yang tepat, ya, membuat komposisi yang bagus supaya sesuatu terlihat lebih indah, gitu kan, lebih dramatik, gitu. Sampai kepada yang sifatnya lebih teknis, ya. Tadi misalnya kamu udah mencontohkan ya dengan Unreal Engines, ya, komposisi cahayanya harus kayak gimana, terus pantulan di airnya kayak gimana, gitu. Itu kan videografi banget gitu. Cuman bedanya videografinya tuh tidak menggunakan cahaya matahari buatan Tuhan gitu. Tapi cahaya matahari buatan AI. Itu kan gitu. Itu yang aku maksud ya. Jadi mungkin tools yang kamu pakai bukan lagi kamera gitu. Ya. Tools yang kamu pakai adalah software. Tapi itu aku pakai banget. Ya. Termasuk kan gini, kalau kita lihat di YouTube tuh kan anakku tuh paling suka nonton YouTube itu Roblox aja isinya gitu, atau Fortnite ya, orang lagi berantem tembak-tembakan itu kan kan gimana caranya supaya ketika dia nge-record Roblox atau Minecraft itu ya, itu cakep banget kan teman-teman yang bisa ngebuatin story menggunakan Minecraft kan keren banget itu videografi banget itu. Ya kan, penempatan kameranya ada di mana gitu, tapi pelakunya itu ya si avatar-avatar yang ada di Metaverse. Kebetulan saya juga hobinya videografi gitu, so aku sih yakin sih itu pasti akan kepake banget tuh di sana di Metaverse. Siap.
Terima Baik, kasih. terima kasih Dr. Indrawan. Sama-sama. Ya. Lanjut Kak Asa Marsal. Siap-siap Kak Adelina. Langsung. Pak Ading juga dibaca pertanyaan yang ada di chat ya. Ini kayak ada beberapa. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan ke saya, tanyain. Ya. Ya, halo. Apakah suara saya terdengar? Yap, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Asa Marsal. Saya mempunyai banyak pertanyaan ini kepada Pak Indrawan Nugroho, Pak. Ya, Yang boleh pertama, satu karena yang lain ngantri. Boleh ya. Saya ingin bertanya, bagaimana peluang bisnis dan keuntungan metaverse di tengah harga Bitcoin, kripto, dan digital aset lain yang tidak stabil dan cenderung spekulasi harga. Apabila koin atau uang in-game-nya harganya turun dan tidak berharga, apakah akan ditinggalkan dan beralih ke proyek metaverse lainnya? Melihat betapa banyaknya proyek game dan VR atau 3D jasa yang melabeli dirinya metaverse. Terima kasih. Ya, tadi sebenarnya udah sempat agak ditanyain ya, walaupun nggak spesifik sama ya. Tergantung kita main di metaverse mana gitu. Kayaknya metaverse yang pakai Bitcoin nggak terlalu terkenal ya. Ya tadi aku udah contohkan ya, mana Sen, Axis ya kalau mainnya. Jadi kalau misalnya misalnya tuh game metaverse game, ternyata di sana itu cryptocurrency-nya lagi ngedrop habis ya, biasanya orang jadi nggak terlalu tertarik gitu ya. Atau justru ya layaknya investor ya, dia nyerok di bawah gitu. Dia justru beli dulu kalau dia yakinnya akan naik ke atas gitu. Tapi kalau kita bicara kayak metaverse Indonesia ini masih belum diputuskan nih mau pakai mata uangnya apa gitu ya. Ini masih berprogres gitu. Tapi sekali lagi sih mostly kalau saya lihat untuk yang metaverse yang existing kayak Sen dan Mana relatively masih ini ya, masih oke lah gitu. Kan tergantung teman-teman menggunakan itu sebagai instrumen investasi atau cuma transaksi. Ya. Kalau itu sebagai instrumen investasi mungkin kan mikirnya itu ya lain ya, memang aku beli bukan untuk dijual gitu. Tapi kalau itu hanya instrumen transaksi di mana kebetulan sekarang lagi jatuh nih harganya nih gitu. Selama ini aku pengen beli tas Gucci digital mahal banget. Ternyata sekarang harganya lagi murah nih kriptonya di sana yang digunakan untuk membeli. Ya beli aja gitu. Kan sebagai alat transaksi bukan investasi gitu. Ya. Mudah-mudahan kejawab pertanyaannya. Lalu saya ingin bertanya kembali, Pak. Apabila harganya cenderung turun dan tidak berharga lagi, apakah dia akan pindah ke metaverse lainnya yang sejenis? Iya sama aja gitu kan gini. Kalau misalnya kamu di metaverse itu memang tujuannya untuk investasi, ya pasti dia akan pindah ke instrumen investasi yang lebih menguntungkan kan. Tapi kalau di sana memang kamu pengen hidup di metaverse-nya situ dan kamu udah dapat value yang ada di sana, ya kamu kan tinggal ngukur aja dengan harganya yang turun gitu, mungkin jangan-jangan malah lebih bagus gitu. Kenapa? Karena dengan harganya turun kan jadi barang jadi lebih murah gitu. Berarti ada kemungkinan metaverse yang dikembangkan oleh salah satu grup akan ditinggalkan dan tidak berguna sama sekali. Bisa. Kalau udah nggak ngasih value apa-apa pasti ditinggalin. Bisa banget. Ya. Ya, sudah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siap. Oke. Terima kasih. Di kolom chat ini masih banyak pertanyaan, tapi pertanyaan teknis nanti mungkin dijawab ini ya terkait program gitu. Masih banyak yang teknis ini. Lanjut ke Kak Adelina. Selamat malam. Malam. Perkenalkan nama saya Adelina. Jadi saya tadi masuk di pertengahan, jadi saya kurang tahu nih apa udah dibahas atau belum. Terima kasih Dokter Indrawan karena saya suka nonton YouTube-nya juga. Dan yang saya ingin tanyakan itu di waktu yang lalu saya juga ikut webinar dari WIR, itu Mas Pungkas yang memberi materi, dan saya ingin tanyakan juga ke Bapak Indrawan itu bagaimana pendapatnya mengenai berapa tahun lagi nih Indonesia metaverse-nya ini akan terrealisasikan gitu ke masyarakat, terutama ke mahasiswa, ke para dosen gitu ya, pendidikan di segala aspek kehidupan. Kira-kira berapa tahun lagi? Dan sebagai kita kayak mahasiswa atau yang udah lulus, itu apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk membangun metaverse ini biar lebih cepat berkembang lagi gitu. Dan
Itu yang pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua itu adalah bagaimana, apakah Metaverse Indonesia ini akan bisa terhubung dengan Metaverse yang di luar, atau bisa terhubung juga ke Metaverse yang lainnya gitu. Seperti itu aja, terima kasih. Oke. Ya, yang kamu tanya tadi di awal itu khusus Metaverse Indonesia ya berarti ya, yang dibuat WIR ya? Ya. Oke, itu bagusnya emang tanya sama WIR aja sih. Yang pasti sih mereka akan melaunching prototipenya di G20 nanti di bulan November. Tapi itu baru prototipe aja. Dan untuk membangun Metaverse itu kan nggak sebentar ya, itu butuh waktu ya. Saya nggak tahu timelinenya mereka sampai completion-nya itu targetnya kapan. Tapi yang pasti kick off untuk prototipenya tuh nanti di bulan November. Dan itu pun sebenarnya belum bisa kemudian kita kayak ngebangun sesuatu di sana gitu ya. Itu yang ngebangun sesuatu di sana tuh harus teman-teman WIR dulu. Karena memang masih prototype banget. Ya, itu multi-year program sih. Kemudian apakah Metaverse satu dengan yang lainnya bisa terhubung? Untuk saat ini masih belum bisa. Jadi kita punya problem. Misalnya aku beli aset di Sandbox gitu ya. Itu kan satu Metaverse quote unquote. Nah, itu aku nggak bisa bawa barang digital itu ke Decentraland. Aku nggak bisa bawa ke Fortnite, aku nggak bisa bawa ke Roblox gitu. Jadi itu sekarang masih jadi isu, belum solve. Tapi aku yakin itu akan solve, karena harus solve. Kalau itu nggak solve, nggak ada Metaverse yang diinginkan mereka. Itu kan satu sebenarnya Metaverse-nya itu. Harus saling terhubung gitu. Ya, terakhir apa sih yang kita bisa kontribusi? Aku udah nyampaikan tuh, agak panjang sih, ada slide-nya. Nanti boleh aku tunjukin aja deh biar kamu nggak penasaran. Tapi cepat aja ya, karena nih udah dibahas nih. Kamu sih telat. Harusnya terap dulu di depan tuh. Iya nih. Wah, ini baik banget nih, Mas Dokter nih. Di recall ulang lagi. Nih. Ya, foto aja foto. Cekrek. Foto. Cekrek, udah ya. Nih. Ini sama sih, cuma beda angle aja. Udah ya? Udah, dari cekrek kan? Sip. Oke, next. Next. Dari kolom Terima chat kasih. nih. Dari kolom chat. Jadi ada beberapa orang yang sudah lulus kuliah, ataupun ada juga nih dari Mas Budi P. Saya drop out kuliah. Tapi saya juga ingin bangun Metaverse Indonesia nih. Gimana nih? Ada kesempatan nggak untuk saya? Jadi bagi orang-orang yang memang nggak bisa ikut program Kampus Merdeka ini, Mas, karena udah lewat masa kuliahnya gitu ya. Apa saran dari Mas Indra? Doakan supaya tahun depan kita akan buat program ini terbuka untuk siapapun. Ya, syaratnya cuma satu, lulus SMA. Waduh, ini Mas Budi langsung teriak-teriak ini. Kita undang aja langsung Mas Budi ini. Mas Budi, iya. Mas Budi P, masih adakah di lokasi? Insya Allah ya, minta doanya teman-teman ya. Ini kita lagi menyusun rencananya Insya Allah tahun depan, semester ganjil tahun depan. Oke, ada kejutan nanti teman-teman, silakan dimanfaatkan. Pantengin terus cias.co ya di Instagram. Informasinya nanti ada di situ. Oke, baik. Lanjut, Kak Diki, silakan. Belum keluar suaranya, Kak Diki? Belum, masih belum? Oke, halo Kak, apa sudah? Sudah. Berarti headsetnya agak trouble. Silakan, sudah terdengar. Kalau gitu, izin memperkenalkan diri, nama saya Diki Rawansyah Ma'ruf dari Universitas Trilogi Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, izin bertanya kepada Pak Indrawan Nugroho. Nah, kalau gitu, gini Pak, Bapak tahu kan tentang kabar Ethereum 2.0? Nah, itu. Dan dari keberadaan Ethereum 2.0 ini dampak ke Metaverse itu seperti apa, dan Metaverse secara Indonesia itu seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Sebenarnya balik lagi tadi ya, udah ditanya berkali-kali ya tentang cryptocurrency ya. Jawabannya sih sebenarnya sama sih. Cryptocurrency itu sekarang masih sangat bergejolak, fluktuatif, masih
sangat spekulatif gitu ya. Kalau saya sih ingin melihat metaverse terlepas dari cryptocurrency-nya gitu. Karena sekali lagi cryptocurrency yang mana gitu. Kalau saya berharap cryptocurrency yang stablecoin basisnya emas dan real emasnya ada gitu ya. Sehingga nggak fluktuatif gitu. Cuman nggak seksi bagi orang yang spekulan gitu. Jadi kalau memang sebuah metaverse itu menggunakan sebuah cryptocurrency yang dia harganya jatuh terus, sejauh mana itu mempengaruhi metaverse-nya? Iya, aku udah bahas tadi, aku udah jawab tadi itu ya. Kemungkinan bahkan metaverse-nya ditinggalin gitu. Tapi sekali lagi, yuk kita ngomongin metaverse lepas dari kripto. Walaupun itu nggak gini, metaverse itu mata uangnya pasti cryptocurrency gitu. Cuman pertanyaannya cryptocurrency yang kayak gimana kan nggak cuma Bitcoin dan Ethereum aja gitu. Kita kan bisa buat cryptocurrency sendiri yang stable, yang itu bener-bener ada underlying-nya emas yang real, kan bisa aja gitu. Jadi gimana? Aku agak bingung jawabnya sih. Tapi ya itu jawabannya. Aku udah ulang-ulang dari tadi sih sebenarnya. Apa namanya? Setahu aku kan stable coin itu nggak benar-benar stable kan. Contoh, Tether aja kan harusnya 1:1, tapi kurang ke Tether itu, kurang dari angka 1. Itu gimana? Ya itu kan tergantung yang ngebuat kan ya. Karena dulu saya pernah mau buat stablecoin dan itu underlying-nya emas, cuman nggak jadi saya lakukan. Dan itu memang kita niatin 1:1. Tapi ini debatable yang agak panjang sih ya. Saya terus terang bukan ahlinya kalau untuk cryptocurrency, jadi saya agak menghindar menjawab pertanyaannya secara langsung, takut salah aja sih. Dulu saya pernah mau buat, saya pernah belajar, nggak saya terusin karena investornya kabur gitu ya. Habis itu saya berhenti belajar tentang itu terlalu dalam gitu. Jadi pengetahuan saya agak terbatas kalau udah masuk terlalu teknis sih. Sorry, nggak bisa jawab di situ. Oke, mudah-mudahan dicukupkan Kak Diki. Ya. Baik, lanjut Kak Hamzah. Nah, beberapa orang lagi nih ya. Halo. Ya, mohon maaf ya. Sudah masuk ya. Oke. Ya. Mungkin langsung perkenal dulu sebelumnya. Nama saya Hamzah. Saya dari Politeknik Harapan Semangat Tegal. Kemudian langsung aja aku chime in pertanyaan aja, question for the progress ini. Saya kebetulan kan sedang membangun startup nih Pak. Kebetulan kami fokus di sektor pariwisata. Kemudian bagaimana sih kayak tanggapan dari Pak Indrawan dalam proses bisnis membangun bisnis di metaverse di sektor pariwisata tersebut sih? Kira-kira gimana? Ya. Mungkin itu sih Kak. Ya. Jadi malah sekarang metaverse Indonesia itu malah pariwisata yang didorong di depan. Gitu. Jadi kalau misalnya Danau Toba gitu ya, kita ingin bahwa Danau Toba bagi orang-orang yang ada di luar negeri yang belum pernah datang ke Danau Toba gitu kan, kita mau iming-imingi Danau Toba tuh keren loh gitu. Ya udah kita buat di metaverse Indonesia aja Danau Tobanya gitu. Mereka pakai VR headset, mereka ngerasa seperti berada di Danau Toba gitu. Kan bagus ya. Tapi tentu saja dengan begitu kan kita susah juga cari duitnya kan. Walaupun tetap bisa sih, kita bisa jual digital aset di sana gitu kan. Jadi kayak souvenir tapi digital souvenir dari Danau Toba kan bisa juga ya. Gitu ya. Berarti lebih ke asetnya ya, Pak? Ya, digital asetnya ya. Gitu. Nanti di NFT kan digital asetnya yang kaitannya sama Danau Toba dia bisa beli, kan bisa jualan. Tapi sebenarnya ultimate goal-nya ketika kita bicara metaverse Indonesia misalnya adalah bahwa orang asing itu ke Indonesia. Jadi bukannya nanti takutnya gini kan, loh kalau misalnya mereka datang ke Danau Toba hanya pakai VR headset, kan kasihan pedagang-pedagang yang ada di Danau Toba itu kan nggak dapat uang. Kita nggak dapat visa kan. Nah, jadi justru virtual reality-nya Danau Toba itu hanya pancingan. Supaya orang, wow keren banget ya, virtual reality-nya aja keren gini, gimana aslinya gitu. Ke Indonesia. Ketika dia sampai ke Danau Toba, dia pakai AR, augmented reality. Ya. Habis augmented reality-nya akan ada virtual tour guide. Tour guide yang ngasih tahu, oke, Bapak mau ngeliat apa? Oke, kalau mau ngelihat danau yang paling bagus dari sini, dia ngasih arahkan ke sini, jalan ke sini. Oke, stop, ini foto di sini, sebentar lagi mau sunset nih gitu.
Mau belanja apa? Oh, belanja makanan paling enak di sini, dikasih tahu. Habis itu ada ngejelasin Danau Toba adalah gitu-gitu. Itu udah virtual tour guide. Habis itu kasih tahu nih kalau mau beli makanan ini, mau beli souvenir di sini gitu, dan itu kan akan membuat ekonomi di sekitar Danau Toba jadi hidup. Jadi penggabungan antara virtual reality dengan augmented reality. Oh iya, Baik, Pak. Wah, udah banyak ide nih. Terima kasih banyak. Hamzah nih jadinya. Hamzah udah daftar belum? Udah daftar belum? Sudah. Sudah ya? Sudah diterima? Belum, makanya ini mau nunggu. Wah, tunggu. Jangan langsung live dari Zoom ini. Nanti setelah ini tim teknis dari kita akan memberikan arahan-arahan bagi teman-teman yang ingin banget daftar langsung malam ini gitu ya. Nah, nanti kita akomodir ya. Sip. Siap, Kak. Terima kasih. Makasih banyak atas sama. Lanjut ini Ihsan Sekupi. Nah, ini alumni KM1 kita nih Mas Indra. Wow. Ihsan Sekupi. Nah, mau nanya apa ini beliau nih? Silahkan Ihsan Sekupi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Gading. Masuk. Oke, perkenalkan Mas Indra, saya Ihsan Sekupi dari alumni KM1. P1 mungkin, jadi kalau teman-teman mau tanya manfaatnya, wis lah. Daftar aja lah, banyak manfaatnya. Rasa takon-takon, daftar aja gitu. Ya. Nggak usah ragu. Benar. Izin bertanya Mas, jadi kan kalau tadi yang dijabarkan sama Mas Indra kan, metaverse ini kan perkembangan dari internet Mas ya. Jadi mungkin kedepannya kan ada alat-alat bantu tambahan ya, nih headset VR ya kan. Nah, apakah nanti kedepannya target pasar dari pemain-pemain yang ada di metaverse ini hanyalah kalangan menengah ke atas, atau nantinya harga VR ini akan turun sehingga bisa dimiliki oleh semua kalangan seperti halnya handphone pada saat ini. Terima kasih Mas. Ya udah, kamu udah jawab pertanyaan kamu sendiri tuh San. Bener, wes. Bener gitu Mas. Bener. Dulu tuh kan smartphone mahal sekali toh. Ya kan? Sekarang kan semua orang pakai smartphone. Sama, VR headset itu sekarang mahal. Tapi nanti VR headset itu akan sangat ringan, sangat mudah, bisa di portable, dibawa kemana-mana, dan harganya sama kayak handphone sekarang. Diprediksi di tahun 2024, 2 tahun dari sekarang, jumlah VR headset itu akan melampaui jumlah game konsol yang ada di dunia. Jadi misalnya kayak PS, Nintendo, Xbox, Nintendo masih ada nggak sih? Oh, masih ada Wii atau Switch ya. Itu semuanya digabung jadi satu, itu tetap lebih banyak orang punya VR headset dibandingkan game konsol. Itu 2 tahun lagi itu. Dan makin ke sana makin murah nantinya. Dan di masa depan orang nggak pakai handphone lagi. Ya, karena handphonenya udah pindah ke kacamata. Jadi pakai voice, nanti semuanya pakai voice. Oke, thank you San. Terima kasih Mas. Yuk. Ada pertanyaan di kolom chat nih Mas Indra. Kira-kira metaverse ini apakah bisa menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran Indonesia? Nah, karena saya menangkap bahwa semua bisa membuat metaverse asal ada laptop dan internet. Apalagi disebutkan market share metaverse itu sampai 600 triliun US dollar. Nah, ini ada kegawalawan dan kekhawatiran seperti itu, sudut pandang seperti itu Mas. Gimana kira-kira Mas? Apakah bisa mengurangi pengangguran di Indonesia? Oh, tergantung. Kalau yang nganggur itu malas belajar, tetap pengangguran terus. Tapi kalau yang pengangguran tadi mau belajar, berani mencoba, mau susah dulu di depan, bisa. Gitu. Jadi itu jawabannya harus pakai syarat. Gitu. Soalnya banyak orang pengangguran tapi nggak mau belajar. Maunya dapat duit cepet banyak tapi nggak susah. Gitu. Yang nganggur terus aja lu, gitu. Tenggelamkan itu ya. Usahain Indonesia kalau begitu. Beban negara. Udah dikasih gratis lagi ya, kayak gini kampus mereka kan gratis ini ya. Iya. Mau lagi dia gitu. Langsung pokoknya daftar teman-teman, ini skill masa depan kita hadirkan di masa kini. Nanti teman-teman tinggal jadi pemain utama tuh di situ ya. Jadi jangan sampai lolos. Pokoknya ini kesempatan emas nih. Lanjut Amanda Nur Rahman, silakan. Ya, maaf, apa sudah terdengar? Sudah. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mas Indra butuh istirahat. Jadi nanti setelah ini kita akan tetap stay tim kampus Merdekanya Cias gitu ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya langsung nanti boleh silakan. Lanjut silakan. Just Amanda. info, saya nggak istirahat habis ini Pak Ading. Oh, buat konten. Buat konten. Buat konten untuk YouTube. YouTube. Begadang ini malam ini buat konten ini. Aduh, luar buat biasa naskah produktif.
Kita doakan Mas Indra sehat-sehat selalu pokoknya. Amin, amin. Amin. Lanjut Amanda, silakan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Rahman, mahasiswa Teknologi Informasi dari Universitas Dharma Persada. Saya mau tanya, seberapa pentingkah peran artificial intelligence yang akan ada di metaverse? Apakah bisa membuat sebuah NPC yang didasarkan pada AI untuk memenuhi kebutuhan player saat di metaverse itu? Ya, AI (artificial intelligence) itu mutlak ada di metaverse. Ya, karena justru yang ngebuat metaverse itu menjadi sangat efisien, sangat menarik itu karena ada NPC yang AI tadi, gitu. Ya kan, misalnya kita bank gitu ya, kita ada di metaverse itu. Ngapain juga avatarnya harus orang beneran kan? Kan kita harus gaji orang ya kan. Jadi dunia nyata habis itu dia main di metaverse pakai avatar gitu kan, sayang banget kan. Kenapa nggak tellernya itu ini aja, AI aja gitu. Ya, nah jadi jawabannya adalah jelas. AI itu syarat. Jadi maka kalau teman-teman di WIR itu mengatakan bahwa elemennya utamanya metaverse itu 3. VR, AR, AI. Jadi AI itu malah masuk ke dalam elemen kuncinya metaverse. Yes. Betul banget. Oke. Ya. Jadi teman-teman yang memang minat untuk belajar AI itu kepake banget nanti waktu pas metaverse itu beneran jadi. Belajarlah tentang AI. Cuman kalau di metaverse kita nggak belajar AI ya. Yang program ini nanti mungkin di kesempatan yang akan datang kita akan mainkan. Yang tahun depan lebih lengkap programnya. 4 tahun. Wah. Keluar ijazah S1. Waduh, dibocorin udah itulah. Siap-siap teman-teman. Tahun depan kejutannya itu silakan langsung ditempel-tempel terus YouTube-nya Coach Indrawan dan juga cias.co gitu ya untuk informasi lebih lanjut kapan dibukanya itu nanti bisa join di sana di program itu. Oke, baik Mas Dokter, waktu juga yang memisahkan kita, barangkali ada closing statement dari Mas Dokter untuk teman-teman di sini yang masih setia hadir nih 318 orang masih stay tune jam 21.32 nih terkait dengan Kampus Merdeka Cias batch 3 ini. Silakan. Oke, siap. Pak Adi nih, aku mau komen dulu nih ke Keisia nih, bilang nih kalau gitu saya skip SBMPTN aja demi ikut Cias tahun depan katanya. Jangan. Kamu ikut dulu aja, kuliah dulu aja di sana, tenang aja. Jangan. Nanti orang tua kamu yang pusing-pusing kepala, jangan. Tenang aja, pokoknya kalau ada informasi terkini pasti kita akan kabarin, ya. Oke, pesan untuk teman-teman semuanya adalah gini. Kadang-kadang tuh kita itu suka nggak pede itu Pak Ading gitu ya. Bisa nggak ya gitu. Nanti takutnya aku di tengah jalan aku ternyata nggak sanggup, ntar aku harus berhentikan, nggak enak, malu. Seringkali teman-teman yang ngebuat kita itu nggak akhirnya benar-benar bisa tumbuh berkembang itu karena kita itu belum bergerak maju udah banyak kekhawatiran dan ketakutannya. Di kepala nih. Di kepala. Gitu. Nanti gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Akhirnya nggak maju-maju gitu ya. Itu kasih padahal dia punya potensi. Nah, Ihsan nih, ada Ihsan di sini. Kalau nggak gini, San, lo kan bisa ini ya, bisa kasih testimoni lah. Betapa waktu pas kamu ikut tahun lalu itu kan nggak mudah kan, bro? Temuin sama sangat nggak mudah kan. Dalam satu tim itu udah beda provinsi, beda jurusan, nggak kenal siapa-siapa, harus buat bisnis yang di launch dapat duit. Sementara nggak pernah ketemu dan itu fully online. Dan itu banyak itu yang merasa nggak pede, ya takut. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman di Cias kan nggak ninggalin diam kan ya San ya? Kita punya mentor, kita punya coach, kita bina. Pokoknya begitu udah mulai masuk ke program kita nggak ada cerita, lu harus tuntas sampai belakang. Ya, it's okay to fail, gagal nggak masalah, lu belajar lagi aja, coba lagi gitu. Lo nggak bisa ngomong aja, nanti kita pandu lagi gitu. Ya, jadi yang teman-teman perlukan adalah keberanian, ya, Bismillah, dan yakinlah teman-teman nggak sendiri. Ya, ada alasan kenapa kok kita dapat award sebagai mitra dengan program mentoring terbaik. Itu ada alasannya itu. Ya, so teman-teman semuanya udah nggak usah mikir panjang lebar. Kalau sesuai dengan prasyarat langsung daftar aja deh. Bismillah. Ya, we'll try to do our best. Thank you semuanya teman-teman ya. Take care, sehat-sehat semuanya.
Kalau misalnya memang nggak bisa joinan yang sekarang, mudah-mudahan bisa join tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.